Siapa juga yang mau mengurus urusan ini? Kerjakan saja sendiri. Aku benar-benar tidak mau melakukannya lagi. Hidup atau mati. Tidak bisa, tidak bisa. Bahkan saat tidur di tengah malam pun, aku masih diawasi. Yang Suci, apakah kau merasa aku kurang cantik? Atau aku kurang lembut? Atau mungkin kultivasiku masih kurang? Sampai-sampai menjadi wadah kultivasi bagi Tuan saja, aku tidak layak. Gawat kalau setiap hari diawasi begini. Bukankah itu berarti rahasia kultivasiku akan terbongkar? Masalah kultivasiku sudah tahu. Yang Suci, Anda sudah tahu tentang tingkat kultivasiku. Aku tahu. Tahu apa yang dikatakan oleh Bibi Suci? Aku baru berkultivasi selama 130 tahun. Tapi aku punya bakat luar biasa. Hanya saja sekarang iblis dalam hati belum keluar. Sehingga aku tidak bisa membentuk inti emas. Oh, lanjutkan bicaramu. Baik, aku mengerti sekarang. Pasti Yang Suci telah menyadari iblis dalam hati. Hari ini beliau sengaja menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Di saat kritis, beliau menghentikan semua fantasiku demi membantuku naik ke tingkat berikutnya. Sudah kuduga, tidak salah lagi. Ini memang kehebatan yang sekarang aku merasakannya. Ada aliran hangat yang sangat kuat di dalam tubuhku dan sebuah kekuatan yang sangat luas sedang terbentuk di perut bagian bawahku. Aku akan segera menerobos. Benar sekali, itulah yang kupikirkan. Yang Suci, sudah selesai. Cepatlah kembali dan berkultivasi. Baik. Akan kutegaskan sekali lagi, Sekte Yumingsi Hunta adalah yang terbaik di seluruh dunia Swanto. Sekte iblis yang paling terkemuka. Ada banyak aturan sekte yang telah ditetapkan. Dan salah satu yang paling penting adalah dilarang terlibat dalam cinta segi empat. Yang Suci, berani-beraninya Anda mengabaikan aturan sekte demi kultivasiku. Lalu apa yang kulakukan hari ini? Bukankah akan membuat Yang Suci sangat kecewa? Penampilanmu hari ini, sejujurnya, Aku sangat kecewa padamu. hari ini aku tidak hanya membantumu melewati kesengsaraan, tapi ini juga merupakan ujian bagimu. Tak kusangka kau masih belum punya motivasi untuk maju. Hanya memikirkan soal cinta-cintaan saja. Benar-benar membuatku kecewa. Transparan sekali. Pergilah, mulai sekarang. Anggap saja aku tidak pernah punya adik seperguruan sepertimu. Kakak Li sudah tidak menginginkanku lagi. Kakak Li sudah tidak menginginkanku lagi. Aduh, sayang sekali. Padahal bentuk tubuh adik seperguruan sangat aduhai. Lekukannya luar biasa. Misi sistem dalam 3 hari. Silakan berciuman dengan lawan jenis. Selesaikan misi untuk mendapatkan hadiah. Sialan kau, sistem kurang ajar. Baru saja aku menolaknya. Sekarang kau menyuruhku berciuman. Apa langkah selanjutnya? Kau akan menyuruhku naik ke tempat tidur. Aku tidak mau melayanimu lagi. Jika tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, sistem akan secara otomatis melipat gandakan hukuman dan akan menghapus keberadaanmu. Atau membuatmu menghilang setelah ciuman. Kalau begitu mati saja kau. Tidak bisa. Ganti yang lain, tingkat kesulitan strategi ini terlalu tinggi. Menjadi raja dan memohon pada dewa di kediaman raja yang tiada tara. Raja, pangeran. Tidak buruk. Tapi bukankah ini agak kurang alasan yang sah? Lagi pula, aku kan adalah Yang Suci. Yang Suci, bukankah Anda bilang waktu satu momentum lebih berharga daripada ribuan keping emas? Ya, hahaha, ini baru mantap. Tapi masalahnya begini, aku baru saja mengusir adik seperguruan. Kalau sekarang aku pergi mencarinya lagi, bukankah itu akan merusak reputasiku sebagai Yang Suci? Aku punya ide. Terus bagaimana? Apa yang terjadi setelah itu? Lalu kemudian, dia ditolak oleh Yang. Kamu beruntung sekali. Jadi intinya, kamu sudah pernah memeluk Yang Suci. Ya, bisa dibilang begitu. Memangnya kenapa? Dada Yang Suci, apakah bidang dan luas? Apakah badannya terasa hangat? Aduh, biasa saja kok. Tidak berlebihan. Ayo ceritakan lagi. Adik seperguruan, beritahu kami lebih banyak. Supaya nanti malam aku bisa membayangkannya dalam mimpiku. Aduh, jangan bercanda terus. Aku sedang bicara serius. Yang Suci melakukan itu pasti ada alasan lain. Apa maksudmu? Menurutku, dia pasti sedang menguji. Hari ini giliranku, besok mungkin giliranmu. Dan juga aku. Aku juga ingin memeluk Yang Suci. Adik seperguruan, apakah kamu sudah tidur? Tuan Yang Suci, Tuan Yang Suci. Kamu sebaiknya pergi dulu. Ada hal yang perlu aku bicarakan dengan adik seperguruan. Baik, Tuan Yang Suci. Adik seperguruan, tahukah kamu? Tuan Yang Suci, aku tahu aku salah. Salahku karena tidak tahu diri. Tuan Yang Suci masih sangat muda, memiliki kedudukan yang begitu tinggi, dan tingkat kultivasi yang luar biasa dahsyat. Di usia semuda ini sudah mencapai ranah transformasi dewa. Sedangkan aku hanyalah seorang kultivator tahap pembentukan inti. Aku malah berkhayal ingin menjadi pasangan kultivasi Tuan Yang Suci. Dosa ini benar-benar tidak termaafkan. Jangan begitu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Bisa-bisa dia malah jadi biarawati yang dingin nanti. Sekarang
Anda bahkan telah melenyapkan iblis batin dalam diri dan membantuku membentuk inti emas. Aku akan berlatih lebih keras lagi agar kelak aku pantas bersanding dengan Tuan yang suci. Tunggu, aku mau tanya. Iblis batinnya Sudah hilang, benar-benar sudah musnah. benar. Astaga, serius demi apa? Kamu tidak benar-benar mematikan perasaanmu, kan? Kamu yakin? Tuan yang suci sangat bijaksana. Memang benar, tidak ada satu hal pun yang luput dari pandangan tajam Anda. Aduh. Cinta ini tak sanggup dihilangkan. Baru saja lepas dari dahi, ini sudah menetap di hati. Aku bukannya tidak mengerti tentang cinta ini. Bahaya dari iblis batin sangatlah besar. Hal ini lambat laun akan menjadi iblis batinmu dan menghambat kultivasimu. Aku melihat bakatmu cukup bagus. Jadi aku tidak ingin melihat seorang jenius hancur begitu saja. Efek sebab akibat ini terlalu besar. Aku tidak akan sanggup menanggungnya. Jalan menuju keabadian. Jangan-jangan Tuan yang suci ternyata sudah mencapai ranah tinggi itu hingga mampu melihat menembus takdir sebab akibat. Tuan yang suci, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Begini saja, dalam turnamen sekte 2 hari lagi, jika kamu bisa mengalahkanku, aku sendiri yang akan menciummu. Benar-benar ciuman bibir, loh. Cium bibir. Sudah selesai bicara. Tuan yang suci memiliki bakat yang luar biasa. Kultivasinya sangat mengejutkan dunia. Tahun lalu saja dia sudah mencapai ranah transformasi dewa. Tapi aku ini kan cuma kultivator gel tingkat rendah. Tingkat kultivasiku dengan kakak Ci berbeda jauh sampai 4 ranah besar. Jadi, ternyata di dalam hatimu, aku ini tipe orang yang sombong karena status dan suka menindas orang lain. Iya. Bukankah memang begitu? Mungkin pada orang lain aku akan bersikap begitu. Tapi kepadamu, siapa tadi nama adik seperguruan ini? Kamu adalah adik seperguruanku tersayang, kerabat tercinta, saudara sejiwa. Hubungan kakak adik seperguruan kita itu. Harus menurunkan tingkat kultivasi. Aku akan menekan kultivasiku sampai ke tahap pemurnian Ki. Asalkan kamu bisa mengalahkanku di tahap pemurnian Ki, kamu akan mendapatkan ciuman pertamaku. Ciuman pertama yang suci. Tapi ingat baik-baik, hal ini jangan sampai dibocorkan keluar. Sekarang kultivasiku sedang dibatasi. Aku tidak bisa menang melawan siapapun. Adik seperguruan sangat cerdas, seharusnya mengerti maksudku. Nanti saat dia menceritakan soal aku menekan kultivasi, semua orang akan menganggapku sangat mulia. Jangan sampai tersebar luas. Jangan. Tidak boleh membiarkan yang suci. Kehilangan muka, ini rahasia ketat. Adik seperguruan, kamu harus membuat terkesan. Ya, Yang suci, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. ingat sebisa mungkin jangan disebarkan. Yang suci, Tuan hidup dan mati. Aku sudah memeriksa sekeliling. Tidak ada tikus kecil yang menguping. Terima kasih atas kerja kerasmu demi sekte. Hehe, baru kali ini aku sedekat ini dengan Tuan hidup dan mati. Ah, baunya sangat wangi. Yang suci, menekan tingkat kultivasi. Ikut serta dalam kompetisi besar sekte. Ah, aku mengerti. Yang suci melakukannya untuk memotivasi kami. Menjadikan ciuman pertama sebagai hadiahnya. Siapapun yang memenangkan kompetisi bisa bertarung dengan yang suci dan akan mendapatkan ciuman pertama yang suci. Kakak senior, kenapa hari ini kamu tampak tidak fokus? Tualing sedang memberikan ceramah, kamu malah berani melamun. Apa kamu sudah dengar kabarnya? Asalkan menang di kompetisi sekte kali ini, kita bisa bertarung dengan yang suci yang turun level. Kalau bisa bertarung dengannya, kita bisa mendapatkan ciuman pertama yang... Apa yang kamu bicarakan? Aduh, sudah, jangan dibahas lagi. Aku harus segera kembali untuk berkultivasi. Aduh, sulit dipercaya. Mungkinkah itu malam pertamanya? Kamu sudah dengar belum? Sudah dengar belum? Asalkan menang di kompetisi besar sekte, bisa bertarung dengan yang suci yang menekan kekuatannya. Asalkan menang melawan yang suci, bisa mendapatkan kesucian yang suci. Apa? Bukankah itu artinya bisa jadi pasangan kultivasi yang suci? Wah, kamu sangat cantik. Dengar tidak? Sudah dengar beritanya. Asalkan menang di turnamen sekte, bisa bertarung dengan yang suci yang membatasi levelnya. Asalkan menang melawannya, kita bisa menikah dengan yang suci. Benarkah? Kamu sudah dengar belum? Asalkan menang di kompetisi besar sekte, bisa menantang yang suci yang menekan ranahnya. Kalau menang melawan yang suci, bisa menjadi pasangan sehidup semati dengannya. Jiwa takkan hancur, cintakan pada. Apa? Kalian sudah dengar belum? Sudah dengar. Asal bisa menang di kompetisi besar sekte, kita bisa bertarung dengan yang suci yang menekan tingkat kultivasinya. Kalau menang melawan yang suci, kita bisa menjadi pasangan reinkarnasi beliau. Itu masuk akal. Meski harus bereinkarnasi ribuan kali pun, takkan pernah terpisahkan.
Apa kalian sudah dengar? Asal menang di turnamen besar T, bisa beradu jurus dengan Yang Suci Lee Sun. Kalau berhasil menang, bisa jadi pasangan sehidup semati beliau. Bahkan jika dunia hancur lebur, cinta ini takkan pernah padam. Apa? Bagaimana bisa? Coba jelaskan detailnya. Mana ada aturan seperti itu? Beruang kedua, beraninya kau mendua dalam urusan perasaan. Kabar baik, kabar baik. Aduh, kabar baik apa? Penatua Linsu, kau biasanya selalu tenang dan berwibawa, serta tidak mudah goyah. Kenapa hari ini tampak begitu terburu-buru? Guru, murid langsung Anda, Li Huaner, baru masuk sekte 100 tahun lebih, tapi sudah berhasil menembus tahap Jiedan. Kecepatan kultivasinya sungguh membuat iri. Hanya di Seyuming Sihun kita dalam sejarah, selain aku dan Yang Ci, dia memang yang tercepat menembus tahap Jiedan. Bukan hanya itu saja, murid sekte dalam seperti Leng Wuyan, Zhu Yin, dan Gunai He serta yang lainnya juga bersama-sama menembus ranah besar baru. Baru-baru ini para murid berlatih sangat keras. Semuanya membuahkan hasil. Setidaknya mereka menembus satu ranah kecil. Ini adalah fenomena luar biasa bagi Gunung Yumi yang jarang terjadi dalam puluh ribu tahun. Apa mungkin ini karena Lee Sun? Pasti karena guru hari ini berkultivasi keras di kediaman, sehingga memicu fenomena langit dan bumi, membuat para murid merasa kagum dan terinspirasi. Lalu mereka pun berlatih lebih giat lagi. Mereka menjadikan guru sebagai panutan. Kultivasi keras di dalam ranah fenomena langit dan bumi ya. Para murid berlomba-lomba menunjukkan bakat itu hal baik. Tapi kau sebagai penatua penegak hukum, apa kau tahu ada yang melanggar larangan sekte? Bawahan ini tidak tahu. Kalau begitu, apa kau tahu? Saat Yang Suci berpatroli tadi, beliau mengumumkan di depan umum, pemenang turnamen sekte akan berduel dengannya, dan asal bisa menang melawannya, bisa menjadi pasangan kultivasi beliau. Itu semua kabar burung belaka. Aku sendiri yang mendengarnya dengan jelas. Beraninya Yang Ci melakukan itu. Tapi tunggu, ada yang aneh. Yang Suci sudah mencapai tahap Nascen Sol sejak lama. Meski diberi waktu 500 tahun pun, para murid itu takkan bisa mengejarnya, apalagi sampai mengalahkan Yang Suci. Lalu bagaimana jika Yang Suci menekan kultivasinya sendiri? Apa dia sedang melakukan trik? Tadi kau bilang dia mendua, lalu bersikap dingin dan tak berperasaan. Orang yang melanggar aturan sekte harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Biarkan Yang Suci merenungi kesalahannya. Aku tidak mau melihat wajahnya selama sebulan ini. Tapi saya punya satu pendapat. Entah pantas atau tidak untuk dikatakan, Yang Suci sebenarnya sedang berusaha keras. Bukan saja tidak boleh dihukum, malah seharusnya diberi hadiah besar. Linsu, kau sudah terlaluan. Aku belum menghukummu karena kelalaianmu dalam mengawasi. Kau benar-benar berani membela dia. Guru, Anda sendiri tahu kan, Yang Suci Lee Sun bukan hanya punya bakat luar biasa, kekuatannya juga sangat hebat. Wajahnya pun setampan dewa. Alisnya tegas dan matanya bersinar. Dia adalah pasangan idaman bagi semua orang di sekte ini. Terus kalau ganteng kenapa? Apa kalau ganteng boleh melanggar aturan sekte begitu saja? Menurut pengamatan saya, Yang Suci sedang menjadikan dirinya sebagai umpan demi menciptakan sebuah momentum besar yang jarang terjadi dalam puluh ribu tahun di kita. Apa maksudmu? Dia melakukannya dengan niat yang sangat dalam. Coba jelaskan. Tindakan Yang Suci ini bermanfaat bagi masa kini dan menjadi fondasi untuk masa depan yang abadi. Aku tidak peduli itu jasa atau kesalahan. Aku akan menghukum siapapun yang tidak mematuhi larangan sekte. Aduh, guru, Anda pasti takut kalau Yang Suci kalah, lalu benar-benar menjadi pasangan orang lain, sehingga tidak fokus berkultivasi lagi. Benar sekali, tapi izinkan saya bertanya, jika guru menurunkan tingkat kultivasi Anda ke tahap pemurnian, apakah ada murid di sekte ini yang sanggup melawan Anda? Apa maksudmu sebenarnya? Guru telah berkultivasi selama ribuan tahun, baik itu teknik bela diri maupun harta karun ajaib, jumlahnya terhitung. Bahkan jika murid itu berada di tahap inti emas sekalipun, dia tidak akan sanggup bertahan satu jurus pun di hadapan Anda. Meskipun waktu kultivasi Yang Suci Lee Sun terbilang singkat, tapi dia adalah reinkarnasi dari tahap transformasi dewa. Bahkan kami para tetua pun merasa tertinggal jauh di belakangnya, apalagi para murid biasa itu. Ditambah lagi, Yang Suci Lee Sun sering mengasah diri di dunia luar, sudah melewati banyak rintangan badai dan telah membasmi banyak musuh. Mana mungkin bunga-bunga di dalam rumah itu bisa
bisa dibandingkan dengannya. Yang Suci bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan main-main dengan masa depannya sendiri. Kau sungguh pandai bicara ya. Tepat sekali. Kebenarannya hanya satu, yaitu Yang Suci melakukan ini demi memotivasi para murid penggiat berkultivasi, demi kejayaan abadi Sekte Yuming Sihun kita, serta untuk mengukuhkan nama besar Anda yang tak terkalahkan. Guru, ternyata dia melakukannya demi aku. Guru, izinkan saya bertanya, apakah tindakan Yang Suci ini bukan sebuah jasa besar untuk masa kini dan masa depan? Guru, saya tanya sekali lagi, bukankah tulusan hati Yang bisa disaksikan oleh langit dan bumi, serta matahari dan rembulan? Guru, saya tanya lagi, apakah Yang Suci membawa berkah atau petaka? Lin Su, kau. Hati Yang Suci Li Sun, langit dan bumi saksinya. Untung saja hari ini Tua Lin Su berbicara dengan jujur. Kalau tidak, aku hampir saja salah paham pada Sun Er. Baguslah. Xiao King. Xiao King, ada apa, Yang Ci? Tolong tutup jendelanya sebentar. Terima kasih. Ya, aduh, kultivasiku malah merosot. Tubuhku juga jadi terasa sangat lemah. Siapa yang bakal percaya kalau aku cerita? Katanya orang sakti yang sedang berkultivasi. Tapi ini malah mau flu. Sudah ditutup rapat, Kak. Tolong ambilkan aku jaket ya. Terima kasih. Adik seperguruan, aku benar-benar mengandalkanmu sekarang. Hormat pada kepala sekte dan para pemimpin lainnya. Hari ini adalah kompetisi besar. Kuharap kalian semua para murid menunjukkan hasil belajar kalian. Jangan sampai ada penyesalan. Kemenangan ini harus jadi milikku. Aku ingin mengundangnya bersantai, terbang di langit dan menyelam di bumi. Kultivasi yang kualami ini jurusnya cuma teriak-teriak. Pergi kemana-mana pun cuma modal jalan kaki. Yang Suci Li Sun telah tiba. Selamat datang, Yang Suci Li Sun. Halo teman-teman sekalian. Salam, Yang Suci. Teman-temanku, Siap melayani masa depan gerbang timur. Hari ini adalah kompetisi besar sekte. Pemenangnya akan maju ke babak final melawan Yang Suci. hebat sekali adik seperguruan kecilku ini. Beritanya bahkan sudah sampai telinga para tetua. Hahaha, demi keadilan bagi semua, Yang Ci akan menekan tingkat kultivasinya sendiri. Rencana promosi kecil ini benar-benar sesuai seleraku. Barang siapa yang bisa mengalahkan Yang Suci akan menjadi pasangan kultivasinya. Apa? Maksudku di video itu, apa-apaan ini? Aku akan berjuang sampai mati. Yang Suci adalah milikku. Leng Wuyan, beraninya kau bersaing denganku demi Yang Suci. Kau pikir kau punya kualifikasi? Kau benar-benar ingin membunuhku. Paling buruk, kita mati bersama. Pengawal, seret mereka berdua keluar menggunakan metode modern. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Ya, aduh, Huaner, idemu ini lumayan juga. Xiong Er bukan hanya berbakat luar biasa, tapi otaknya juga sangat encer. Laki-laki baik seperti ini benar-benar langka dicari. Guru, dengarkan penjelasanku dulu. Oke, kenapa bicaramu mulai bernada sindiran begitu? Aku akan menunggu sampai kompetisi selesai sebelum menghajarmu. Ning Sui, kau sudah bekerja keras di kompetisi kali ini. Katakanlah, hadiah apa yang kau inginkan? Aduh, bagaimana aku harus memberi imbalan pada Sun Er? Minuman surgawi atau pil roh dulu. Sepertinya dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi tatapan matanya itu, jangan-jangan dia mau bilang hadiah yang dia mau adalah aku. Sialan, cemburu sekali aku. Bahkan di dalam anggur ini pun terasa aura membunuh yang kuat. Yang Suci benar-benar telah berusaha keras. Brengsek nenek sihir, bisakah kau berhenti memotong pembicaraanku? Ning Sui, setelah kompetisi C ini berakhir, datanglah kamarku sebentar. Aku tak matilah aku. Tatapan itu seolah-olah ingin memakanku hidup-hidup. Guru, aku tahu aku salah, tapi niatku sebenarnya bukan begitu. Di mana letak kesalahanmu? Aku salah, seharusnya aku tidak melanggar larangan sekte. Kau tidak salah sama sekali. Sama sekali tidak salah. Yang Suci tidak bersalah. Beliau justru berjasa besar. Yang Suci rela mengambil risiko melanggar larangan demi membukakan tambang suci kultivasi yang telah tertutup jutaan tahun di Gunung Yumi. Hal ini sangat memotivasi semangat kultivasi para murid. Jika bukan karena Yang Suci terjun langsung, mana mungkin ada persaingan sengit yang luar biasa hari ini. Melihat antusiasme semuanya, bagaimana kalau aku membacakan sebuah puisi di sini? Coba dengarkan ini. Bagus, bagus sekali. Sang pemenang menatap langkah di atas es. Daun iblis membakar langit dengan tawa jernih. Pedang pusaka di atas darah dan lembah bangau. Demi kejayaan abadi sekte kita. Puisi yang luar biasa. Tidak salah lagi, ini memang gaya Lin. Yang Suci adalah melodi emas yang indah. Jika kau tidak bilang bahwa siapa
siapapun yang menang darimu akan menjadi pasangan kultivasimu. Mana mungkin mereka akan seaktif dan seambisius ini. Lihatlah perubahannya. Awalnya dia terjebak di tahap fondasi karena iblis hati. Sudah lama sekali tidak bisa maju tingkat pun. Jika bukan karena yang suci, entah berapa lama lagi dia akan terjebak di alam itu. Bertahun-tahun lamanya Leng Wuyan. Padahal dia adalah generasi muda yang paling berbakat. Benar-benar luar biasa. Kesempatan terbesar untuk menjadi murid warisan pemimpin T. Karena bermalas-malasan sepanjang hari, kemajuannya jalan di tempat. Namun sekarang, dalam semalam dia mendapatkan pencerahan. Gelar kebangsawanan atau nasib buruk, dia tidak peduli lagi. Dia, mereka semua berkat keputusan cerdas dari yang suci. Sehingga kemajuannya melesat secepat kilat. Maju ribuan mil dalam jam. Tuan yang suci, terimalah hormat kami. Terimalah sembah kami. Waduh, Ning Sui, kamu pantas mendapatkan separuh dari ini. Ini pasti skenario. Memangnya skenario bisa ditulis begini. Hadirin sekalian. Sekarang tinggal satu babak terakhir yang paling serius. Mari kita nantikan bersama. Pertandingan terakhir, Li Huaner melawan Leng Wuyan. Ning Sui, sekarang tingkat kultivasi Li Huaner dan Leng Wuyan. Keduanya telah naik satu alam besar. Kamu yang masih dalam tahap latihan menghadapi mereka. Apakah kamu merasa yakin? Tidak masalah sama sekali. Guru, percayalah padaku. Kamu tidak akan kalah, kan? Gawat, kalau begini bagaimana jadinya? Kakak, katakan sudah seperti saudara sendiri. Jika aku melukaimu, aku akan sangat sakit. Ternyata ini bukan soal ciuman pertama, tapi soal prinsip. Hari ini, bahkan jika Dewa Langit sekalipun yang siapapun yang berani menghalangi aku menjadi pasangan kultivasi yang hanya ada satu jalan, kematian. Aku juga pukulanku tidak terkendali dan melukai adik perguruan. Bagaimana kalau adik menyerah saja? Ingin memahami prinsip hidup Tuan yang suci. Jangan harap, mimpi saja. Tuan yang suci adalah milikku. Duduk diam dalam meditasi tingkat tinggi, juga menentukan hidup dan mati. Lebih baik daripada bertarung seperti naga dan macan. Sudah berapa tahun di sekte Yuming Sihun ini, aku belum pernah melihat pertandingan murid sehebat ini. Tuan yang suci memang punya karisma luar biasa. Generasi ini layak disebut generasi emas. Oh bukan, maksudku generasi berlian. Astaga, serius? Serangan ini kalau kena tubuhku, bisa-bisa jiwaku melayang hilang. Ya, pasti. Sepertinya pemenangnya akan segera ditentukan. Begitu Pat berganti teknik. Tidak salah lagi, dia memang murid andalan pemimpin sekte. Meski tingkat kultivasinya sama, tapi teknik dan ilmunya selapis lebih tinggi. Leng Wuyan pasti kalah. Bertarung melawan yang tingkatnya lebih tinggi itu tidak mudah. Apalagi yang dilompati adalah alam besar. Menang melawan tingkat atas adalah ciri khas orang kuat. Ya, keseharian yang suci memang begitu. Tuan yang suci pasti akan menang dengan telak. Menghancurkan segalanya tanpa sisa. Sangat perkasa seperti badak. Menyapu bersih ribuan musuh. Kalau sudah pintar bicara, tolong bicaranya dikurangi sedikit. Aku umumkan, tunggu sebentar. Aku belum kalah. Adik seperguruan, kamu kuat juga ya. Bahkan jika harus mati, aku tidak akan mundur. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Siapa yang unggul akan menjadi pemenang. Hahaha, bagus. Ayo kita istirahat sebentar. Tuan yang suci, silakan naik panggung sebentar lagi. Ning Sui, ingatlah untuk memberi sedikit muka pada junior. Yang suci, yang suci, yang suci. Yang suci, yang suci. Aduh, sudah cukup. Jangan memberi tekanan berlebih pada anak muda. Wah, kamu keras kepala sekali ya. Ah, mati aku. Entahlah, aku tidak tahu. Aku mau mati saja rasanya. Bukankah ku bilang ini cuma ciuman? Kenapa malah jadi pasangan kultivasi? Kalau guru tahu, dia pasti akan menghabis. Aku pikir Anda yang suci melakukan ini demi membakar semangat semua orang. Bisa ditahan kok. Ini beneran ditahan. Ini bukannya all in ya. All in apaan sih? Kayaknya nggak enak kalau di sini. Kondisinya begini, banyak orang yang nonton. Kamu tenang sedikit. Waktu kita masih banyak, mau ditarik balik nggak? Aku bakal jelasin rencananya sekarang. Dengerin baik-baik. Pertama begini, terus nanti kita begitu. Oke. Kok belum mulai juga? Mereka lagi ngapain sih? Yang suci, saudara, dia ternyata sedang membedah jurus Li Huaner sebelumnya. Langit benar-benar memberkati yang suci. Gunung Umin akan abadi selamanya. Sudah paham belum? Iya, ada masalah. Yang suci, apa begini beneran nggak apa-apa? Ini semua demi kebaikanmu. Sekarang, pertandingan dimulai. Adik seperguruan. Sushi, tinggi. Kamu pasti kalah. Aduh, gawat. Ya ampun.
Apakah yang suci sudah menguasai hukum ruang dan waktu? Nggak salah lagi, dia pakai hukum waktu buat bikin gerakannya jadi slow motion, lalu mencari celahnya, dan pakai hukum ruang buat menekan gerakan Li Huaner. Oh alah, ternyata begitu. Kekuatan hukum itu nggak makan tenaga dalam sama sekali. Nggak salah lagi, memang dia yang suci kita. Li Sun sekarang sudah sekuat ini. Ternyata dia sudah mulai melakukan kekuatan hukum dunia. Besar, hebat banget kamu, kakak seperguruan. Apa-apaan nih? Yang suci pasti sangat menyayangi bakat di Gunung Bumi, makanya dia nggak mau menyerang duluan. Hahaha, aduh, semuanya jangan salah paham. Aku tadi cuma pakai gerakan lambat buat ngetes jurus adik seperguruan saja. Ini soal masalah penilaian di ronde ketiga. Ahahaha, jadi begitu rupanya. Wah, yang suci ternyata masih ingat poin penilaian ronde 3. Memberi arahan dengan sabar. Benar-benar sosok guru teladan. Selanjutnya, aku bakal serius di penilaian ini. Adik seperguruan, siaplah, ngerti nggak? Iya, saya paham yang Ci. Alasan aku kalah darimu itu buat bantuin kamu beresin masalah itu. Kalau orang-orang nggak setuju, aku masih punya cara lain. Terima kasih atas perhatiannya, yang suci. Nanti, kamu pura-pura serang aku pakai jurus paling kuatmu. Tapi jangan pakai tenaga penuh. Bukankah aku cuma perlu akting di depan mereka? Akting? Oh iya, benar, akting. Coba kamu pikir deh, kalau kamu menang, kamu bukan cuma dapat perhatian guru, tapi aku juga bisa nepatin janji, dan kasih semangat buat murid-murid lainnya. Bukankah itu win-win solution? Wah, yang suci cerdas banget, nggak ada lawan. Yah, habisnya kamu kan adik sepenguruanku. Aduh, ya ampun. Yang suci, terimalah ini. Kekuatan penuh, jurus pamungkas, tangan hantu Umin. Siapapun yang kena jurus ini, jiwanya bakal hancur lebur, bakal susah masuk ke reinkarnasi. Ternyata dia simpan jurus ini dari tadi. Ternyata memang disiapin buat yang suci. Apa level meditasi beneran bisa nahan jurus mematikan kayak gitu? Sialan, lu niat banget nyerangnya. Tertahan, serangannya tertahan. Tuan Li Sun bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Padahal itu adalah jurus pamungkas andalan Li Huaner. Bahkan dalam pertarungan lintas level, jurus itu sangat mematikan. Tapi yang suci bahkan nyaris tidak menggerakkan tangan. Jurus maut seperti itu bagi yang suci hanyalah trik kecil belaka. Ya ampun, jika yang suci menggunakan seluruh kekuatannya, apakah aku masih bisa menjadi lawannya? Sistem sialan, siapa yang menyuruhmu muncul sekarang? Apakah ingin mematikan mantra Haoran secara otomatis? Cepat. Hahaha. Apakah yang suci berencana untuk langsung mengakhiri pertarungan ini? Kakak Huaner benar-benar menyia-nyiakan kesempatan. Nyawa yang suci baru saja terselamatkan. Bukankah kamu bilang? Maksudku, tadi aku lupa mematikan alat pelindung otomatisnya. Sekarang sudah aku matikan. Dijamin 100% tidak ada masalah lagi. Hahaha, itu, aku tadi lupa mematikan perisai baja pelindungku. Ya, menang seperti ini tidaklah jantan. Aku merasa sangat bersalah. Jadi, mari kita ulangi sekali lagi. Inilah kemurahan hati luar biasa dari yang padahal perisai pelindung itu sendiri adalah salah satu teknik bertarung. Tapi beliau merasa menang dengan bantuan perisai itu tidaklah sport. Saya benar-benar kagum. Sekte Yuming memiliki yang suci seperti ini. Mana mungkin kita tidak akan berjaya. Sejak Sekte Yuming didirikan hingga sekarang, belum pernah kulihat yang suci dengan aura pemimpin yang begitu luar biasa. Ketua Sekte, Anda benar-benar mendapatkan murid yang hebat. Adik Cil. Seberapa jauh pemulihanku sudah jelas bukan? Kita bisa mulai lagi dari awal. Adik Cil yang baik, sesuai yang kukatakan tadi, mari kita ulangi sekali lagi. Kali ini sudah pasti aman, kan? Sudah aku matikan kok. Tenang saja, 1000% aman. Pelan-pelan saja. Jangan sampai kau salah mengeluarkan jurus maut. Sistem, matikan semua fungsi perlindungan tubuh. Sesuai permintaan tambahan, semua fungsi perlindungan tubuh telah dinonaktifkan sepenuhnya. Aduh, astaga. Aduh, apa itu tadi? Ayo ulangi sekali lagi. Tadi itu, apa? Pemenang ronde ini adalah Li Sun. Inilah pedang yang keluar dari tangan yang suci. Energi pedangnya menembus awan. Benar-benar ketajaman pendekar pedang yang mengejutkan dunia. Cahayanya membelah malam, menyatu dengan bintang-bintang dan sebagainya. Ronde ini tidak bisa dihitung. Mengapa tidak dihitung? Itu tadi hanyalah uap dari pelindung tubuhnya. Dan itu juga uap dari perangkat latihan pernapasan. Jika ingin bicara soal apa yang tidak pantas, energi pedang dan teknik bela diri ini sepertinya bukan milik kita. Ya, benar.
Dalam kompetisi besar sekte, harus menggunakan teknik bela diri dari sekte kita sendiri kan? Lalu kenapa kompetisi besar sekte yang diuji adalah tingkat kultivasi, yang diuji adalah teknik bela diri, dan yang paling penting adalah fondasi dasarnya. Benar sekali, soal energi pedang dan teknik bela diri ini tidak peduli dari mana asalnya. Kekuatan fondasi itu adalah kemampuan pribadimu sendiri. Terlebih lagi, Wander sudah terluka parah. Jika terus dipaksakan begini, bisa-bisa dia tidak akan selamat. Kekuatan yang suci sangat dahsyat. Taktik dan jurusnya pun tidak ada habisnya. Ini semua berkat kunan dan kerja keras yang kuharap semua murid sekte dapat meneladani dan belajar dari yang suci. Siap laksanakan. Misinya tidak selesai-selesai juga. Terima kasih, Guru. Wander, jangan salahkan Suner. Dia adalah yang suci. Sudah menjadi tugasnya untuk memotivasi kalian agar giat berkultivasi. Guru, aku sama sekali tidak menyalahkan yang suci. Dia membantuku membasmi iblis dalam hati dan memintaku untuk memperkuat kultivasi. Baru aku bisa menembus ranah ini. Tapi serangan Siong Er tadi agak keterlaluan. Serangan yang suci yang berat itu pastilah agar aku selalu mengingat pelajaran ini. Ternyata hadiah dan hukuman itu semuanya adalah ujian. Wander, bakatmu sangat luar biasa. Asal kamu rajin berkultivasi, suatu hari nanti kamu pasti bisa bersanding dengan Wander. Benar, murid harus bisa bersanding dengannya. Aku mengerti maksud pesan guru. Setelah kultivasiku mengejar yang suci, aku baru bisa menjadi pendampingnya dan berdiri sejajar di sampingnya. Lihat sistem sialan ini. Biasanya kalau tidak hapus sistem, dia lenyapkan tuan rumah. Hari ini dia sepertinya salah minum obat. Hari ini sistem malah memanjakan tuan rumah. Ngomong-ngomong, misi ini tetap harus lewat adik seperguruan. Apa aku bilang aja padanya? Kalau dia sudah bekerja keras, dia sudah naik satu ranah besar. Berikan dia sedikit hadiah. Ya, lakukan begitu saja. Memang cerdas sekali aku ini. Haha. Lagi pula aku sudah membuatnya terluka. Sebaiknya bawa kado ke sana. Ini gawat, jangan sampai jadi kacau begini. Apanya yang kacau? Kurang pantas di sini. Yang suci, banyak orang yang melihat. Hahaha, cuma kalian saja. Datangnya tidak tepat waktu ya. Yang suci, aku salah. Aku minta maaf. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo sini. Pinjam sebentar ya. Yang suci ini, adik seperguruan. Dia pergi ke balai herbal. Oh, oke. Terima kasih. Yang suci, kultivasi abadi memang mantap. Sudah, ini sudah malam. Cepatlah kembali istirahat. Luka-lukamu akan sembuh setelah sedih meditasi. Baik, singa. Area herbal ini susah sekali dicari. Aduh, area herbal ini benar-benar susah dicari. Kali ini aku harus lebih agresif. Selesai juga, Suer. Ini Suer. Sebenarnya, saat Penatua Lingshu bicara tadi, aku merasa khawatir. Sebenarnya tanpa kamu katakan pun aku mengerti. Apa saja yang kamu pikirkan. Tenang saja, di hatiku hanya ada kamu. Tapi, aku takut menjadi iblis dalam hatimu. Makanya setiap saat aku selalu ragu-ragu. Tidak berani menyatakan perasaanku sepenuhnya. Ternyata, alasan Suer tidak mendekatiku belakangan ini. Karena tak aku akan terhambat oleh perasaan. Hingga membuat kultivasimu terhenti. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu ingin bilang perkembangan ini terlalu cepat. Tapi, cintaku ini tulus. Tak perlu banyak bicara lagi. Semua cintaku akan kuberikan di pernikahan nanti. Ini adalah benda ajaib yang kubuat dengan susah payah. Namanya stocking. Dipakai di kaki, efektif meredakan varises. Atau istilahnya meredakan kelelahan otot dan saraf. Dan juga sepatu hak tinggi. Semuanya membantu untuk beristirahat. Yang suci, apakah kamu di dalam hal yang kamu katakan tadi siang? Apakah kamu sungguh-sungguh? Ini gawat, benar-benar jadi kacau balau. Apa-apaan ini? Kurang pas rasanya di sini. Terakhir kali kan banyak orang yang melihat. Melahirkan. Kalau begitu aku masuk dulu ya. Hehe. Adik seperguruan memang masih muda. Bibirnya itu. Misi selesai. Hadiah sedang diproses. Aku dapat 4 ini. Jangan beri aku barang-barang aneh lagi dong. Akar roh abadi kualitas. Akar roh aliran kualitas. Latihan teknik aliran putih. Hasil maksimal dengan usaha minimal. Gunakan jurus aliran putih. Kekuatan berlipat ganda. Latihan teknik aliran iblis. Usaha maksimal. Hasil minimal. Gunakan jurus aliran iblis. Kekuatan berkurang tengah. Sialan, sistem brengsek ini mau menjebakku ya. Latihan teknik aliran iblis jadi makin susah. Gimana caranya aku mau eksis di sekte iblis kalau begini? Rasakan ini.
Tubuh Pureyang. Tubuh Pureyang, namanya terdengar gahar juga. Dengan fisik seperti ini, Bukankah aku akan jadi sangat kuat? Fisik aliran putih kualitas super, tapi cuma buat di dalam ruangan. Kalau sampai tidak berguna, aku hajar kau. sistem anjing. Jangan kasih barang yang aneh-aneh lagi. Aduh, mataku, silau banget. Barang apa ini, kenapa terang sekali? Jangan-jangan ini teknik aliran putih lagi. Sistem sialan. Bayi saja sudah bisa teriak begini. Dulu waktu belum sekolah saja aku sudah hafal luar kepala. Kau pikir aku ini tukang loak apa? Semua sampah dikasih ke aku. Ku hajar kau. Ayo cepat pergi. Pergi kalian semua. Cepat tinggalkan tempat ini, cepat. Aku orangnya jujur kok. Kuharap kalian berdua bisa membantuku bicara baik-baik. Semua orang ingin mencari jalan kebenaran. Semua orang ingin jadi dewa. Tapi kau harus sadar diri. Akar rohmu sampah, tidak ada bakat kultivasi sama sekali. Kau tidak lihat ini tempat apa? Ini sekte Tianxing. Sekte besar ternama. Bukan sembarang sampah bisa masuk ke sini. Asalkan bisa masuk gerbang keabadian. Jadi pelayan atau budak pun aku rela. HMPH, jadi budak di sekte Tianxing kami. Pelayan paling rendah saja sudah di puncak latihan. Sedangkan kau, jangan pikir karena tampangmu lumayan, kami akan menerimamu. Benar sekali, HMPH. Tapi aku bisa beri kau satu jalan keluar. Ku dengar Li Sun, yang suci dari Gunung Yuming, sangat suka wanita cantik. Siapa tahu kan, dia mungkin mau menerimamu jadi pelayan pribadinya. Aduh, itu juga salah satu jalan pintas jadi dewa. Hahaha. Pergi. Tuhan, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Apa hidupku yang dulu belum cukup menderita? Ini, mungkinkah ini teknik kultivasi sekte dewa? Seseorang, panggil yang suci. 昨夜时分，月升枝头，谁为道？一杯浊酒浇在头，谁让谁笑？只剩混沌微微落落海中。 Waktu berlalu hampa. Lampu jalan mengunci kesepiannya. Bayangan bunga jatuh di pepohonan. Kemana tujuan kawan seperjuangan? Dengar dulu penjelasanku, tidak mau. Aduh. Hah, apa? Dadu yang indah, kepala merah yang tenang, rindu yang merasuk hingga tulang. Tahu tidak? Swear, aku sangat merindukanmu. Siapa yang berani menerobos masuk ke area sekte Tianxingku? Baru juga 3 bulan. Sekarang kau pura-pura tidak kenal aku ya? Benar dia. Kau akhirnya mengenaliku. 3 bulan lalu kalian menolakku. Sekarang giliranku yang datang menjemput kalian. Adik seperguruan terluka. Hari ini aku akan membacakan ringkasan berita dari seluruh penjuru dunia. Suantong, mohon guru memeriksanya. Dia baik-baik saja kan? Setelah pengobatan dari guru, adik seperguruan sekarang sedang bermeditasi memulihkan tenaga. Mundurlah dulu. Baik. Berita pagi Suanzong. 3 hari lalu, seorang wanita misterius menerobos masuk ke sekte pedang Tianxing, menyebabkan seluruh anggota sekte pedang Tianxing menderita luka parah. Lebih dari 300 orang. Sekte pedang Tianxing adalah salah satu dari 4 sekte aliran lurus terbesar. Memiliki ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Melawan sendirian, boleh juga nyalinya. 2 hari lalu, wanita misterius yang sama berturut-turut menyerbu sekte Zengyi dan lembah Fenxiang, melukai parah kedua pemimpin sekte tersebut, lalu pergi begitu saja tanpa hambatan. Kapan dunia Suantong kedatangan sosok sehebat ini? Kemarin, Pendeta Baigi dan Peri Qingyin mengadakan perayaan ikatan kultivasi, dihadiri oleh ratusan sekte dari aliran lurus maupun sesat. Tepat saat kedua aliran setuju berdamai dan mengakhiri dendam selama ratusan tahun, wanita itu muncul lagi, melukai semua orang yang hadir di sana. Ratusan sekte lurus sesat pun saling tuduh, menganggap wanita misterius itu adalah kiriman pihak lawan. Karena salah paham, terjadilah pertempuran sengit antar te besar. Wanita misterius itu kembali memicu pertumpahan darah. Guru, apakah Anda di dalam? Ningsui, ada apa? Masuklah dan katakan, siapa sebenarnya wanita misterius itu? Mari kita saksikan di episode. Tidak perlu ada episode berikutnya.
Aku, pemimpin sekte Tangshi Su Ningsui, Li Sun dari Gunung Yumi. Kau adalah target berikutnya. Siapa yang datang? Aku adalah penasihat agung sekte pedang Tianxing, Zhang Lanzi. Kami datang untuk mengundang Kaisar Wanita pergi ke Paviliun Baik Siang. Kami juga mengundang perwakilan dari Gunung Yuling dan Gunung Susa. Kita bisa pergi ke Baik Siang. Kaisar Wanita sudah mendengar perihal gadis iblis berbaju putih itu. Kaisar Wanita akan ke Paviliun Baik Siang untuk berdiskusi bersama. Gadis iblis itu bagus. Anda adalah orang terkuat di dunia ini. Penjaga perdamaian dunia Suantong. Dulu saat Baigi dan Peri Kingin merayakan ikatan, mereka tidak mengundangku. Rapat mediasi ratusan sekte di Gunung Yume juga tidak meminta kehadiranku. Sekarang kalian semua setelah dihajar habis-habisan oleh wanita itu sampai babak belur dan tidak bisa membalas, barulah kalian ingat padaku. Kaisar Wanita yang agung. Masalah Baigi dan Kingin itu hanya urusan kecil. Mana mungkin kami berani merepotkan Anda untuk hal sepele seperti itu. Sekte Tianxingku rela mempersembahkan burung Qingluan suci kami. Mohon Kaisar Wanita bersedia turun gunung. Burung Qingluan ini konon memiliki darah burung legendaris Zhongkui. Sangat langka dan berharga. Sangat baik untuk memulihkan stamina pria. Sekte Fenxiang kami rela mempersembahkan pusaka abadi makam kuno. Mohon Kaisar Wanita bersedia turun gunung. Hutan kayu abadi ini kabarnya memiliki aroma yang sangat unik. Siapapun yang menciumnya akan merasa tenang. Jika dicampurkan ke dalam sup Qingluan, lalu diberikan kepada Ning Sui, bukankah itu cara yang sangat mulus? Sekte Zhengyi kami rela mempersembahkan dupa box yang pusaka kami. Mohon Kaisar Wanita bersedia turun gunung. Aku bersedia mempersembahkan gadis roh peri. Aku bersedia menyerahkan diriku dan turun gunung bersama kalian. Aduh, barang-barang tua ini akhirnya pergi juga. Sekarang aku bisa berkultivasi dengan tenang lagi. Kenapa masih ada satu yang belum pergi? Kakak senior, abaikan saja dia. Mana mungkin dia bisa menghancurkan Te Yuming kita. Tebakan yang sangat pas. Aku memang datang untuk menghancurkan gerbang sekte ini. Angin malam membawa suara. Entah berapa banyak bunga yang berguguran. Siapa kau berani-beraninya menerobos gerbang sekte Yuming kami? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini seluruh sekte Yuming harus tunduk padaku. Sombong sekali bicara. Tidakkah kau tahu kalau sekte Yuming kami adalah sekte iblis nomor 1 di dunia? Nomor 1 di dunia. Jadi ini yang disebut nomor 1 di dunia. Bahkan tidak bisa menahan satu jurus dari. Ternyata sekte Yuming yang katanya nomor 1 di dunia cuma segini saja. Kami memang kalah dari teknik anehmu itu. Tapi jika guru ada di sini, beliau pasti bisa menghancurkan semua trikmu dengan satu serangan. Tidak masalah, aku bisa menunggu dia kembali. Ah, benar juga. Kalau guru tidak ada, panggil saja si yang suci yang bernama Li Sun itu sini. Suruh dia merangkak ke sini untuk menjemput ajalnya. Hahaha, kau benar-benar tidak tahu diri ya. Kultivasi yang suci jauh di atas. Tadinya aku ingin melepaskanmu, tapi karena kau tidak tahu diuntung, maka aku akan membiarkan yang suci memberimu pelajaran berharga. Melepaskanku, memberiku pelajaran. Bagus, cepat suruh dia ke sini untuk memberiku pelajaran. Tuan yang suci, berhenti di situ. Untuk menghadapimu tidak perlu merepotkan Tuan yang suci. Bukankah ini hanya soal berpuisi? Biar aku yang meladanimu. Teknik awan itu sangat aneh. Istilah kunonya, bukankah dia hanya menindas kalian yang kurang wawasan? Sastra membawa kebenaran. Aku juga sempat bingung. Ahli yang sudah mengalahkan berbagai sekte besar ini sebenarnya punya jurus maut apa? Ternyata hanya teknik sastra membawa kebenaran yang sudah lama hilang. Apa kau yakin bisa menang darinya? Aku hanyalah gadis muda yang mas bau kencing. Lihat saja bagaimana aku mengalahkannya semudah memotong ayam. Majulah kalau berani. Orang dunia berkata gunung dan sungai mati dalam pandangan. Niat ini bagaikan memasak dengan lezat. Cahaya terpancar menyegel kaisar abadi. Kekayaan dan masalah datang bersamaan. Tak perlu busur panah untuk mencari hujan. Satu senyuman menjaran matahari terbenam. Tak perlu memacu kuda untuk bertanya. Kemenangan sudah tersimpan di balik lengan baju. Matahari menyinari tungku dupa, menciptakan asap ungu. Melihat air terjun menggantung di depan sungai dari kejauhan. Alirannya meluncur deras sejauh 3000 kaki. Seolah galaksi jatuh dari langit ke-9. Misi saat ini melakukan hubungan intim dengan wanita manapun. Pergi bersama ke Gunung Wushan. Hitung mundur 28 hari. Hadiah 3 kotak misteri super. Matahari menyinari tungku dupa, menciptakan asap ungu. Melihat air terjun menggantung di depan sungai dari kejauhan. Sialan, bukankah ini puisinya Libai? Alirannya meluncur deras sejauh 3000 kaki. Seolah galaksi jatuh dari langit ke-9. Gila. Ternyata ada orang yang menyeberang dunia juga di sini.
Guru hebat sekali. Aku bahkan tidak sanggup melawannya. Sepertinya ini masih perlu latihan lagi. Cepat suruh Li Sun datang ke sini. Meskipun kultivasi Yang Suci sudah mengejar tingkat Lingxian, tapi melihat teknik Lingxian yang begitu tegas dan suci, apakah beliau benar-benar bisa menjadi lawan wanita ini? Yang Suci sedang pergi berkelana. Siapa yang memanggilku? Siapa kau? Mengapa kau berani duduk di singgasana guruku? Dia adalah Li Sun, HMPH, hanya seorang bajingan cabul yang suci. Kenapa Anda datang ke sini? Aku mendengar keributan di sini. Jadi aku datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Wanita di singgasana itu adalah seorang penjelajah waktu. Cahaya bulan terang di depan tempat tidur. Guru, berhati-hatilah. Yang mulia Nudi, Anda tidak tahu betapa parahnya situasi ini. Wanita iblis itu benar-benar bukan manusia. Dia menghajar ketua sekte kami sampai dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Itu belum seberapa. Wanita iblis itu langsung menghancurkan kultivasi ketua sekte kami. Aduh, itu juga belum seberapa bagi kami. Wanita iblis itu tidak hanya memukuli ketua kami, tapi juga menghancurkan reputasi dan harga diri kami. Kalian kesini hanya untuk mengeluh. Pergilah jika hanya itu. Yang Suci, kami dengan tulus memohon bantuan Anda untuk membereskan wanita iblis itu. Ada apa ini? Aduh, Yang Mulia Nudi, ini adalah artefak kontrak King Luan. Dengan artefak ini, Anda bisa memanggil King Luan, Kaisar Langit yang Agung. Ini adalah harta karun dari pembakaran tulang dupa milikku. Roh makam kuno, asalkan ditanam dengan benar, tidak hanya memperpanjang usia, tapi juga bisa meningkatkan daya tahan terhadap racun. Yang Mulia Nudi, mundur. Ini adalah tungku aroma surgawi. Cukup padukan dengan mantra di gulungan gambar ini, maka Anda bisa menciptakan pil iblis yang tiada tanding. Apa ini masih belum cukup? Haha, Yang Mulia Nudi, inilah persembahan dari beberapa sekte besar kami. 10 keping batu roh kualitas tertinggi untuk Anda. Sekte Yumin Sihun, kami memang sedang butuh batu roh. Batu-batu ini bisa membantu kemajuan kultivasi Sun E. Katakan, di mana wanita iblis itu sekarang? Kuduga itu adalah embun beku di tanah, mengangkat kepala menatap bulan purnama, menunduk teringat kampung halaman. Ketua Lin Su, cepat lihat. Tua Lin Zan bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Tapi Yang Suci bisa menahannya dengan sangat mudah. Sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Yang Suci. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menangkisnya? Tak disangka dunia ini punya orang bodoh selain aku. Aku akan bertanya sekali lagi. Tahun baru ini jangan terima suap, hanya terima hadiah. Entahlah. Oh, aku tahu. Dia bilang dia ingin pergi ke Gunung Yuming. Mencari Yang Suci dari Gunung Yuming, Li Sun. Siapa yang kau cari? Tidak apa-apa. Tidak ada serangan yang terbentuk. Ketua Lin Su, kenapa tidak terjadi apa-apa? Ini tidak masuk akal. Mungkin dia lahir terlalu telat. Belum pernah dengar. Sepertinya lagu ini memang sudah kuno. Aku punya ide. Mencintaimu yang berjalan sendirian dalam damai. Bahkan paman tetua juga tidak bereaksi. Kenapa tidak ada yang terjadi? Mungkinkah tadi Yang Suci hanya beruntung? Seharusnya tidak begitu. Kelihatannya bukan karena keberuntungan semata. Bahkan ini pun tidak mempan. Mungkinkah sebelum aku lintas dimensi, lagu ini belum rilis? Yang Suci sepertinya sedang kesulitan. Mungkinkah kekuatan Yang Suci sudah diambang batas? Baru 2 kalimat saja sudah mencapai batas kemampuannya. Bahkan jika aku tidak berubah. Who are you? Palu besar 80, palu kecil 40. Namaku Bayun Awan Putih. Namaku Heitu Tanah Hitam. Jawab aku, es ais jenis apa yang ingin kau lihat? Aku adalah Tes, kakek keju sedang angkat telepon. Ya, aduh. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Sama sekali bukan pemuda teladan abad ke-21. Beraninya dia mempermainkanku. Kalau tidak membunuh murid berandal ini, mau apa lagi? Li Sun, terimalah kematianmu. Tidur di musim semi sadar fajar menyingsing. Di mana-mana terdengar kicauan burung. Kertas apa ini? Melukis puisi kuno. Mungkinkah dia orang kuno yang bereinkarnasi ke sini? Semalam ada angin dan hujan. Bicaranya sedikit saja. Kau hanya menebak-nebak saja. Tebak apa? Bukan begitu. Bukankah ini cuma menyamakan kode rahasia? Kenapa begini saja sudah tidak sanggup? Wanita iblis, sekarang kau tahu kan sehebat apa yang sudah hebat. Aku bahkan belum mengeluarkan jurus andalanku yang sebenarnya. Kau sudah kehabisan tenaga sejak tadi, kan? Entah apa yang dia bicarakan. Harta karun simpananku ini tadinya dipersiapkan untuk menghadapi Yin Chonghua. Tak disangka, kau bajingan mesum yang tahu malu. Ternyata bisa sekuat ini juga. Haha, kenapa aku dibilang mesum? Dan kenapa aku dibilang tak tahu malu? Memakimu itu masih terlalu ringan. Lain kali, serahkan nyawamu. Rumput liar di padang luas yang membentang. Setiap tahun layu dan bersemi kembali. Api liar tak mampu memusnahkannya. Angin musim semi bertiup. Ia tumbuh kembali. Bayar 20 yuan untuk mengaktifkan otomatis. Hanya segini saja. Apa Tuan percaya? Saya percaya pada Yang Suci. Siapa yang
memanggilku. Tuan yang suci bahkan belum lecet sedikitpun pelindung tubuhnya. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Tuan yang suci? Apa yang terjadi? Kenapa puisi yang dibacakan ini membuat kabut muncul di mana-mana? Mencangkul padi di bawah terik matahari siang. Keringat menetes ke tanah di bawah tanaman. Siapa sangka makanan di piring. Setiap butirnya adalah hasil kerja keras. Aduh. Yang suci menang. Kenapa Anda tidak membalas serangannya? Hanya trik kecil saja. Aku hanya ingin melihat seberapa besar kemampuannya. Aku tidak punya kultivasi sama sekali. Bagaimana cara membalasnya? Memang layak disebut Tuan yang suci. Menghadapi teknik sastra membawa kebenaran pun bisa setenang ini. Hahaha. Wanita iblis, kusarankan kau segera menyerah saja. Yang suci, kami melihat kau punya bakat. Makanya tadi beliau tidak tega untuk menyerangmu. Tidak tega. Atau kau memang tidak sanggup menahan teknik sastra membawa kebenaran. Sastra membawa. Oh, sungguh tidak sopan. Tuan yang suci tidak perlu menahan diri. Dia hanyalah wanita iblis tanpa kultivasi, yang bersusah payah bertahan hanya dengan sastra membawa kebenaran saja. Tanpa kultivasi, sastra membawa kebenaran. Jangan-jangan hanya dengan baca puisi kuno saja bisa jadi kuat. Ini adalah sialan. Ternyata bisa main begini juga. Mungkinkah Tuan yang suci akan segera bergerak? Kau hanya mengandalkan seorang bajingan tak tahu malu seperti Zhao. Akan kukeluarkan jurus pamungkas. Akan kuhabisi Zhao Zibaisimu dalam sekejap. Gunung berakhir. Sungai kuning mengalir ke laut. Awalnya aku ingin berinteraksi denganmu sebagai orang biasa. Tak disangka yang kudapat malah gangguan tanpa henti. Cukup sandiwaranya, aku ini seorang penyair. Aku buka kartu saja. Ingin melihat ribuan mil jauhnya. Naiklah satu lantai lagi. Apa keajaiban dari pagoda 9 putaran linglong ini? Ini adalah artefak kuno yang aneh. Konon, selama seseorang ditekan oleh pagoda 9 putaran linglong ini, bahkan dengan kekuatan setinggi langit pun, kau tidak akan bisa lolos. Benar, itu karena pagoda ini berubah sesuai dengan tingkat kultivasi orang yang ditekan. Kekuatannya akan menyesuaikan dengan orang yang ditekan. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula pagodanya. Iblis meninggi 1 kaki. Dharma meninggi 10 kaki. Jangan lagi. Ini hanyalah sebuah puisi, menaiki menara bangau saja. Di langit, paus putih berenang di antara 12 menara. Di 5 kota, kediaman dewa berakar untuk umur panjang. Bagaimana mungkin? Bahkan Master Sekte Pedang Tianxing saja tidak bisa menahan puisi kedua. Membunuh dan membakar tidak bisa. Membaca buku sampai mati tidak bisa. Tunggu hingga musim gugur tiba di bulan 9 tanggal 8. Saat bungaku mekar, 100 bunga lain akan musnah. Aroma menusuk surga menembus cangan. Seluruh kota dipenuhi baju zirah emas. Terlahir bersama kehidupan di antara manusia. Hanya aku yang hidup abadi bersama langit. Seluruh aula dipenuhi 3.000 tamu yang pandai bicara. Satu tebasan pedang membekukan 14 negara. Air sungai kuning turun dari langit, mengalir deras. Tidakkah kau lihat di cermin aula yang terang, rambut putih meratapi nasib. Pagi hari sehitam sutra. Malamnya menjadi salju. Hahaha. Hidup ini harus dinikmati sepenuhnya saat berjaya. Jangan biarkan cawan emas kosong di bawah rembulan. Langit telah menganugerahiku bakat. Pasti ada gunanya. 1000 keping emas ku habiskan. Akan kembali lagi. Haha. Kenapa? Puisi busuk ini memiliki aura iblis wanita itu. Benar juga ya. Benar. Itu pasti iblis wanita itu. Pasti dia. Benar. Berani kau sentuh sehelai rambut adik. Akan kubakar kau sampai tidak bisa bereinkarnasi. Cepat mulai. Pergi lihat. Kau pasti bisa membasmi iblis itu. Ayo. Ayo. Kenapa kau juga bisa? Sastra membawa kebenaran. Aku benar-benar telah meremehkan puisi Tang dan Sajak Song, edisi pendidikan anak usia dini ini. Tak kusangka mengandalkan mainan ini bisa melukai semua orang. Antara hidup dan mati, hati iblis wanita ini mungkin punya cara lain. Biar dia kuat sesukanya. Angin sepoi-sepoi membelai perbukitan. Biar dia ganas semaunya. Bulan purnama menyinari sungai besar. Ini benar-benar mangkuk sampah yang kubuang. Apa? Ini dibuang oleh yang suci. Ternyata yang suci tidak hanya memiliki kultivasi yang mengerikan, tapi juga meneliti metode kuno. Ini puisi yang dia tulis. Benar. Waktu itu aku merasa benda ini tidak ada gunanya. Jadi aku membuangnya begitu saja. Bagaimana mungkin? Lihat, persis sama kan? Aku bisa memberimu jalan keluar yang cerah. Kudengar Li Sun, sang suci dari sekte Yuming Sihun, sangat menyukai wanita cantik. Siapa tahu, dia bisa menerimamu sebagai pelayan. Ya, itu bisa dibilang jalan pintas untuk menjadi dewi. Hahaha. Yang suci.
Tuan penyair hebat, terimalah saya sebagai pelayanmu. Saya bersedia melayanimu seumur hidup. Iblis wanita, terimalah kematianmu. Hormat pada para tetua. Begitu wanita itu turun tangan, wanita penyihir ini pasti mati. Hahaha, ini baru namanya balas dendam yang melegakan. Tidak sia-sia aku menyerahkan pusaka sekte ini. Bunuh wanita penyihir itu. Sekteku akan mengadakan pesta besar selama 3 hari. Guru dan rekan-rekan sekalian, kalian harus datang merayakannya. Tapi kenapa? Jika Tuan hidup dan mati tidak sudi menjadikanku pelayan, aku akan membenturkan kepalaku sampai mati di aula ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketua, tak lama setelah Anda pergi, wanita penyihir ini menyerbu masuk. Dia melukai parah murid-murid. Aku dan Lingsu pun bukan tandingannya. Teknik sastra membawa kebenaran miliknya benar-benar hebat. Namun, Yang Suci telah menggunakan metode yang sama untuk menaklukkan wanita penyihir ini. Sastra yang bisa menaklukkan segalanya. Bukankah itu teknik kuno yang warisannya sudah terputus? Mereka, ternyata Yang Suci dari Gunung Mingsan mampu menaklukkan wanita ini. Bukankah itu artinya dia lebih hebat dari pemimpin klan kita? Ah, bagaimana bisa jadi begini? Yang mulia, biarkan wanita penyihir yang sangat kuat ini melemahkan. Kaisar wanita Minsan tidak menyangka. Yang mulia Kaisar wanita, Yang Suci, jangan sampai tertipu oleh wanita penyihir ini. Siapa tahu dia menyembunyikan niat jahat dan memicu penyerangan terhadap Minsan. Mundur, hei, mundur, mundur. Baik. Sepertinya guru sedang cemburu nih. Penyihir, apa sebenarnya tujuanmu? Aku mengagumi kemampuan dan bakat Tuan hidup dan mati. Aku ingin berguru padanya. Ingin berguru, tapi kenapa mau jadi pelayan? Meski bakat alamiku lumayan, tapi akar spiritualku telah hancur. Aku tidak pantas menjadi murid dari Tuan leluhur suci. Memang benar-benar sampah alami. Sebab itu, aku menurunkan harapanku. Sadar diri untuk menjadi pelayan saja. Hanya berharap Tuan bisa merasakan ketulusanku yang terakhir kali saat aku berada dalam musibah dan menyelamatkanku lagi. Saudara kelima, Yang Suci, wanita penyihir ini wataknya kejam dan suka berubah-ubah. Jangan sampai kau termakan oleh kata-kata manisnya dan tertipu. Aku berwatak keras. Pernahkah aku mengambil nyawa orang sembarangan? Aku suka berubah-ubah. Dulu aku berlutut di depan gerbang sekte Tian, rela menjadi budak atau pelayan. Tapi kalian malah mengusir. Sekarang, setelah aku susah payah mendapatkan ilmu dari Yang Suci dan berkelana ke kota kecil, aku hanya ingin membuktikan pada sekte Tianxi. Apa salahku? Terdengar sangat masuk akal. Kami para sekte, mumpung kau tidak punya dendam dengan kami. Tidak punya dendam. Kalian dari lembah fans yang menipu untuk dijadikan tumbal, membuat hidupku lebih menderita daripada mati. Setelah selesai memanfaatkan, kalian membuangku begitu saja depan gerbang. Dan kau, sekte Tianyi, kalian mengaku sebagai sekte aliran lurus nomor 1 di dunia. Tapi berapa banyak murid biasa yang kalian tipu untuk naik ke puncak King Yun? Siapa yang tidak tahu bahwa yang ada di puncak King Yun itu semua adalah monster peliharaan kalian? Berapa banyak orang yang berakhir jadi nutrisi bagi mereka? Lalu ada kau dan kau. Kalian semua menjunjung tinggi nama sekte aliran lurus, tapi nyatanya tidak lebih baik daripada Yang Suci dari Gunung Mingsan yang hidup bebas ini. Tunggu dulu, kenapa aku merasa sedang disindir lagi ya? Tidak berani memukulku, kan? Lalu bagaimana dengan kami? Kalian seharian penuh hanya melaporkan berita palsu, memuji-muji sekte lurus yang ternama itu. Apakah kalian benar-benar peduli dengan murid-murid tingkat bawah? Memang pantas dihajar. Sekarang, dengan susah payah Yang Suci bersedia menerimaku sebagai pelayan. Meskipun Gunung Yuming adalah sekte iblis, tapi masih lebih baik daripada kalian, orang-orang munafik ini. Aduh, aku belum. Suasananya sudah memanas sampai begini. Kalau aku tidak menerimanya, bukankah Gunung Yuming juga jadi munafik? Hari ini, aku, Li Sun, dengan ini menerima Su Ningsue sebagai seorang pelayan. Gunung Yumingku selalu memperlakukan semua orang dengan setara. Selama bisa menahan penderita, Gunung Yumingku tidak akan menolak siapapun yang datang. Terima kasih, Yang Suci. Yang mulia Ratu Iblis, wanita iblis ini menyembunyikan niat jahat. Di masa depan, dia pasti akan membuat Gunung Yuming menanggung akibatnya. Apa kau sedang mencoba mengajari kami, Gunung Yuming, cara melakukan sesuatu? Sialan, jangan cari mati dong. Adikmu masih di sini loh. Astaga, gawat. Kak, kalau kau begini, tidak akan berhasil. Pakai saja aku untuk memancing amarah langit. Tidak berani. Saya tidak berani menyebut Yang mulia Ratu Iblis dan Yang Suci. Saya hanya berniat baik untuk mengingatkan. Yang mulia Ratu Iblis dan Yang Suci. Tidak berani. Tadi kau sepertinya sedang memfitnah pelayanku. Saya bersalah. Saya tidak seharusnya menghina pelayan Yang Suci. Saya bersalah. Saya tidak akan melupakan kebaikan Gunung Yuming. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untukmu. Sepertinya ini belum cukup. Ya, saya bersalah. Saya tidak seharusnya membiarkan murid-murid sekte saya pergi menghina pelayan Yang Suci. Cukup. Saya bersalah. Saya tidak seharusnya membiarkan murid-murid sekte saya menganggap pelayan Yang Suci sebagai orang biasa.
berdosa. Ini semua salah saya. Saya akan segera kembali ke sekte dan menghukum mereka dengan keras. Setelah kembali nanti, batu roh dari orang-orang rendahan di puncak King Yun itu. Hapus semuanya. Batalkan perburuan di puncak King Yun. Ya, 5-6 tahun. Sudah puas. Kalau sudah puas, baguslah. Pergi sana. Mulai sekarang, jangan ganggu pelayanku lagi. Perasaan menindas orang dengan kekuasaan ini memang nikmat. Terima kasih, Yang Suci. Terima kasih, Yang Suci. Suea, si bodoh ini. Kenapa tidak tahu cara memberikan sisa camilan sebagai hadiah permintaan maaf? Memiliki Yang Suci seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan? Saat ini, detik ini juga, aku ingin membacakan sebuah puisi lagi. Sang Suci bersinar di fajar 9 benua. Baru saja sibuk muncul menembus awan musim gugur. Pedang menantang fajar. Hari ini masih hujan. Pohon mengguncang para pahlawan, melindungi menara leluhur. Sudah, Yang Suci penuh dengan kebijaksanaan. Masih perlu kau pamer dengan puisi. Salahku. Bagaimana? Keren tidak? Lumayanlah. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau memberiku sedikit hadiah? Sepertinya aku yang salah. Iya. Paling parah, aku akan pakai rok itu. Dan beberapa helai lainnya itu juga akan pakai semua. Yang Suci beneran baik bang. Langit dingin, ada orang yang nutupin jendela. Cuaca beku, ada orang yang ngangetin selimut. Makan tinggal mangap, pakai baju tinggal ulur tangan. Hidup begini. Sebelum keluar dari kebayang pun gak berani. Yang Suci pegang kendali sekte, harus nunggu waktunya. Santai aja, jangan buru-buru. Lihat kau rajin begini. Hari ini aku kasih kau 2 kalimat. Semoga kau pulang nanti bisa ngasah diri baik-baik. Cepat-cepat nyusul capaian aku sekarang. Tertawa terbahak sambil nengadah ke langit. Keluar kamarku dulu. Jangan ganggu orang di asrama. Hehehe. Yang Suci. Rok ini apa gak terlalu pendek? Gak pendek, kurang. Yang ini bagus. Ikut aku dulu. Iya, biar aku omong hal yang serius dulu sama kau. Guru, silakan bicara. Ini kan cuma cemilan ya. Ini adalah beberapa hari lalu. Imbalan yang para tetua bantu aku dapeti. Dengan cemilan ini, beberapa hari ke depan, bisa kita pakai buat sedikit ningkatin hidup adik-adik sekte. Biar hidup agak mendingan dikit. Guru, jangan bercanda yang begini dong. Kita ini kan sekte iblis nomor 1 yang sah dan bermartabat. Sekte Yuming Sanda sebesar ini. Sebenarnya miskinnya ya emang miskin bang. Apa sih yang perlu kita jaim ini? Sekte Yuming San kita dari dulu dibangun dengan kultivasi keras payah. Dari dulu gak nerima misi bayaran apapun. Juga gak punya pintu buat dagang keluar. Jadi ini juga tepatnya alasan kekuatan kita terputus generasi dan tekan sekte lain dari atas. Sekte iblis nomor 1 segede ini kok bisa hidup sengsara begini? Kita gak maling gak merampok. Dibandingin sama yang ngaku-ngaku sekte ortodoks itu, entah udah baik berapa kali lipat. Guru sungguh bijak. Iya, beberapa keping cemilan ini guru simpan dulu. Ini jatah untuk guru. Sekte kita semiskin ini, tekanan di pundak guru pasti gede banget. Kalau aku bisa mikir keluar cara buat bantu guru bagi-bagi beban. Bukankah itu baru disebut aksi heroik seayun pedang? Abis itu nanti enaknya kita urus. Misi itu kan jelas-jelas buat tak kerjain ya. Hahaha. Wah, duit komisi. Ini buletin pagi Suantong yang baru rilis kemarin dari gerbang Suantong. Baru aja direkam selesai. Kami langsung tancap gas kirim ke Anda. Senior Lee sudah harus bayar uang tahunan. Cepet juga, totalnya 12 keping cemilan. Anda mau bayar tunai sekarang atau nota dulu? Nanti orang kami langsung antar sampai kamar kami. Baik, kau tunggu di sini dulu. Aku ke ruang kasir cari orang buat ambilin duit buat kau. Aduh, bocah polo. Yang mulia Nudi, ini. Toking yang kau kasih aku itu, buatan dan bahannya sangat halus, tapi agak terlalu gampang rusak. Kau dulu kasih aku 3 pasang. Sekarang tinggal 1 pasang ini aja. Rusak ya bagus, rusak. Kalau rusak ya kita buang aja. Aku bikin lagi buat kau. Gak ngangka muridku sampai harus nunggu pengrajin perempuan latihan napas dulu. Hal-hal yang adikmu bisa lakukan itu masih banyak loh. Itu lagi pakai apa sih? Kayaknya belum pernah kelihatan sebelumnya. Ya jelas aja kau gak tahu. Wajar kalau belum pernah lihat. Itu kan khusus buat yang suci kita. Harta karun yang dikhususkan buat sang pemimpin sekte. Barang spesial dibuat pas badan beliau. Limited edition. Iya, lihat baik-baik. Sepatu yang dipakai di kaki sang pemimpin sekte itu. Sepatu hak tinggi. Iya, itu namanya sepatu hak tinggi. Pakai ini bukan cuma bikin postur badan naik level, tapi juga bikin aliran aura spiritual jadi makin lancar. Seriusan, ini beneran, bukan clickbait. Terus kemeja pis yang nempel di pahanya adik perempuan itu apalagi? Itu
namanya stocking. Stocking ini bukan barang kaleng-kaleng. Begitu dipakai, bukan cuma cantik dan nunjukin lek badan, tapi juga bisa meredakan pembengkakan pembuluh vena. Pembengkakan pembuluh vena. Apalagi tuh pembengkakan pembuluh vena. Dijelasin simple gini aja. Itu buat bikin aliran nadi jadi lebih lega dan bikin pembuluh darah bisa nahan tekanan dan serangan aura lebih banyak. Bukan cuma itu, bisa juga panjang umur, sehat selalu. Latihan kultivasi pun hasilnya bisa double tengah usaha. Kalau gitu ini beneran harta karun. Jelas dong. Ini yang suci kita ngabisin waktu lama banget. Baru bisa bikin tus untuk sang pemimpin C. Setiap jahitan, tiap helai benang penuh cinta kasih beliau. Oke, gak usah diceramahin lagi. Kau tunggu di sini ya. Aku ke kantor keuangan dulu, ambil uang buat kau. Cepat kesini, cepat li. Berita besar, berita gede nih. Ini dia. Berikut adalah buletin pagi Suantong edisi minggu ini. Di dunia Suantong, pendaftaran turnamen Wuling ke 1388 kan segera dibuka karena harga barang tiap tahun makin naik alias inflasi parah. Biaya pendaftaran tahun ini naik jadi 16 butir camilan spiritual. Hadiah makan gratis untuk juara utama tidak berubah. Tetap 30.000 porsi makanan instan. Di wilayahnya, Sekte Miao Hua menemukan sebuah gua alam. Aura spiritual di sana sangat melimpah. Namun Sekte Jiao Peng menyebut dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah tempat peninggalan harta pusaka dari orang suci generasi sebelumnya. Berdasarkan ramalan, jaraknya tak sampai 300.000 li dari sana. Memang pantas disebut Sekte Jiao Peng. Alasan yang mereka bikin sungguh sangat meyakinkan. Beri kami putarkan satu berita kilat yang lebih rinci. Kabar beredar, Yang Suci Li Sun dari Sekte Yuming Sihun telah secara khusus membuat satu set harta khusus ukuran badan untuk sang pemimpin sekte, baik dari bentuk luar maupun efeknya. Semuanya bikin orang kagum sekaligus merasa agak ngeri. Mari kita simak laporan detail berikut ini. Ini kan Yin Chonghua. Dia, badannya kok bagus banget gitu. Siapa yang bikin beginian sih? Kita para kultivator masa berpakaian begini. Di mana wibawanya? Untungnya di ruang dalam gak ada orang luar yang lihat. Aduh, Kaisar Yin Chong ini. Itu yang nempel di pahanya itu apaan sih sebenarnya? Kok seksi banget, astaga. Dan kerasa misterius gitu. Lihat deh teksturnya yang halus tipis. Jelas nunjukin kalau kualitas harta ini di atas rata-rata. Wah, penipu kok bisa seestetik ini? Gila sih, keren banget. Pemimpin sekte, kalian berdua lagi nonton apa itu? Pemimpin sekte, lihat ini. Berani-beraninya mereka diam-diam motret aku sembarangan. Padahal waktu itu aku aja belum dandan bener. Sekte Suantuo ini bener-bener lagi cari mati. Aku malah penasaran, dari mulut anjing mereka itu masih bisa keluar gading gajah model apa lagi. Sepatu hak tinggi ini masih belum terhianduk cinta sangtan untuk Anda. Chico Stocking Trend Chan Anda Moi Noi Lenduk Tin Yeuye. Tung Mui Tung Sidula Yeu. Tung Tutung Sidula Pin. Bao Bi Ngai Ten La Stocking. Kong Chico Toh Omsat Doi Chan Huan Hao Chua Ende Dai En Ha. Chun Fo. Makon kotak dung ha tertun hoan tin mahna. Denau Moi Goi Latun Hoan Tin Mahca. Oh. Ta cho muoi sem stocking. Mat muoi dang min di daudi. Ta dang min stocking ma. To dan ong cetie. Tung takong biet a. Muoi dang min chan cuanang ye. Ai dau kodo. Chan nang lem sao dep beng chan emca. Ce nao toi. Du sao ti stocking na. Doi sepatu hak tinggi na. Foi lai fai fao nai ta dumun he. Kompai ta fua mua cho em kamot deng roi sao. Trong sah tada ten hon mui dong tin linta an fit di. Sao nin an lai sot tin de. Kong em kong dam. Nung de la do chua umin. San do tan fa kon yeu an kia det rieng. Kiu gi chung la hang gioi han ro. Em kong chen bie. Du an ko pai di sin chung pai sin fe cho em. Ne kong ti an chut luon cho em. Dung ko fak merena. Haha. Wow. Tep de dan luon ye ja. Tep ta kia la stocking a. Tolatin ye cuatan dan co ende. Kong lo ma Tuhan cote. Dey hong hot chai gideha. Mau dituluyan di. Dada. Haha. Ne coba binata mek mi teh naifau. Ti ceng pai la badao luon sao. Hahaha. Ai dada. Tri oi. Tuong kua. Mau di teo tase. Ti sem di ta di sem. Ba oi ba. Badung lem emna. Kon di mua ngai duk cua. Desau kon cua dinaha. Kon di de. Tung lamot bau fatmon lan. Ne ko teh dampan gia foi uminsan. Cipi cak segiam man. Tuyet di kim duk di hudifai. Tin fau nu ok hahaha. Chung mon kong som ro. Sai
Hai racuyan gifa, sampai tungtrung lau kia lai denna, denti cede hoden, wahai kim tem cutu en hap ngoai gi, kong chi mingul, tai tungtrung lau do, ma chung mon kak dai tong mon ha, chung de bon ho du fai kim tru tan mon ro, bon ho din fai chong umin san chua ta sao. Ai, tung nai do an fit ken ban kong du sai. Tan dai en han tu fi chao ta, den snack ngai duong nin kong du, mei malin ki trong nui umin doi dao, tin reng tan dai en han sesom do patoi. Nung dulin mah kotet dendo, chung kong beng tuluyen beng do an fit cece peham. Cai he teng cet tiat nai, dem toan botu fi cuata hat sah sansa. Ci cofai bocong pakak tertiko ih kuaigi, mun hoi tu fi fen painah do an fit. Tan dai en ha san mun chung ta, fen linen tang feng cha, kong da fao ne, kong da fao do an fit de tang tu, moi kodok ken ko bao nam luyen chua tong chu dai en han ma. Noi chung koli, jauh nai noi erte radang hi pah cua umin san chung ta. Ronggio itu tien diri him ngui nai. Kalau punya kultivasi, paling nggak masih bisa pura-pura garang dikit. Kalau nggak punya kultivasi, kalau kebetulan ada kultivator yang nggak srek lihat muka aku, bisa-bisa aku mati terkapar di jalan. Jadi gini, aku pikir-pikir dulu, di cai dunia kultivasi ini, jualan apa yang paling cuan? Pilet bukan cuma bisa nyembuhin luka, tapi juga bisa bantu tului. Harus tahu, Cindao daduan itu kaya raya juga gara-gara numpilet sampai panci aja penuh emas. Belum ngomong bisa ngambil alih posisi hegemoninya daduan. Cuma bikin pilet aja aku udah nggak bisa. Belum lagi bahan-bahan buat nge-refine pilet. Itu juga satu investasi yang gila-gilaan. Menurutku sih, mending jurus kultivasi. Soalnya jurus yang lumayan bagus tuh basically nggak ada limitnya. Lihat aja Pavilion Baibao yang jual jurus kultivasi. Sekarang jadi kekuatan paling tajir sedunia. Kok ujung-ujungnya nyerem daduan lagi? Bener-bener nggak ngasih orang lain napas cari makan ya? Sudahlah, aku juga nggak nulis jurus kultivasi apa-apa. Kalau ngembangin skill aneh-aneh lagi, itu pun harus orang yang punya bakat langka bawaan lahir baru bisa berhasil tuluyan. Gawat. Kita ini mau mengundurkan diri karena yang kita lakukan ini tuh mengundurkan diri dalam kemenangan. Ada yang mundur karena kalah, ada yang mundur karena menang. Aku mau mundur sebagai pemenang. Aku harus mundur sebagai pemenang dulu. Aku ini orang baru. Kalian kira kalian punya kualifikasi apa? Punya hak apa? Percaya nggak? Kalau aku hajar kalian sekarang, hajar nggak hajar. Para tua sekte itu, kelihatannya kok bukan datang buat ngepung kita ya? Iya, bener-bener kelihatan bukan. Kalau nggak, dengan level kultivasi murid-murid inti kita, mana mungkin bisa nahan segerombolan kakek-kakek bandel tuh. Nyonya Kaisar datang naik tangga. Wah. Itu stalking ya? Itu stalking, bener-bener stalking. Gawat. Ada apa dengan Penatua Linsu? Sekelompok penatua agung dari sekte lain sama murid inti sekte, semuanya lagi absen di gerbang gunung nyari Senji. Astaga. Kata orang apa yang ditakutkan, itu yang datang. Padahal aku nggak ada nyari gara-gara sama mereka. Nyonya Kaisar sudah kesana duluan. Yang suci, abang juga mending kesana lihat-lihat. Kalau sudah ada Suto di situ, itu hal yang wajar. Aku jadi nggak perlu datang lagi. Bagaimanapun juga, satu orang Nyonya Kaisar itu sendirian juga susah bikin suasana rame. Kalau yang suci Abang Ik datang, begitu Abang mainkan sastra membawa kebenaran satu babak saja, pasti bikin mereka bungkam. Masuk akal. Silakan, yang suci Abang. Tunggu dulu, datang ke Gunung Yumingku lagi mau ngapain lagi? Hai Wang Nyonya Kaisar, tolongin kami. Tolongin kami, ada makhluk aneh lagi bikin onar. Minta aku turun gunung, itu harganya mahal sekali. Tahu, Sun lihat nih, aku kasih kamu banyak camilan. Bukan. Kami bukan mau minta Nyonya Kaisar turun tangan. Kami mau minta satu senjata pusaka milik Nyonya Kaisar. Iya, benar. Aku juga datang khusus demi pusaka itu. Selama Nyonya Kaisar mau mengeluarkan harta itu, aku rela keluar duit besar. Harta karunku itu, aku dari dulu nggak pernah pakai duit buat berantem. Dari dulu selalu pakai badan ini buat maju tabrak langsung. Aku bisa punya harta karun apaan coba? Hahaha, Nyonya Kaisar jangan salah paham. Kami semua kesini demi stalkingmu itu. Itu adalah Pak Bao yang Sun racik dengan bertahun-tahun kultivasi keras di tanah Gers. Mana mungkin aku cuma diam dan kasih orang lain. Stalking ini pelan dikit. Ini bukannya mau ambil nyawa aku nih. Hahaha, ini kenapa lagi? Yang mulia Yudi, bukannya kau sangat jelas sendiri. Kami juga kepepet, gak punya pilihan. Aduh, aku gak mau hidup lagi rasanya. Ayah, kau gak tahu di rumah masih ada macan betina itu. Begitu dia lihat laporan pagi berdarah itu, dia langsung ngamuk di rumah.
Hei, lihat nih muka aku dipukul sampai begini. Yang mulia Ratu Dewa, perjalananmu lancar. Ya, selama kau mau ngeluarin stocking itu, kami pasti kasih harga yang cantik banget. Suami memang paling perhitungan. Iya, super perhitungan. Itu urusan rumah tangga kalian. Ada hubungannya apa sama aku? Jangan ngomong gitu dong. Segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya ada harganya. Selama kau mau keluarin harga, kami jamin nawarin harga paling tinggi. Harga tinggi, no debat. Siong R bilang bahan pelindung stocking itu sebenarnya simple banget. Cuma proses bikinnya agak ribet. Kalau bisa ditukar ke camilan yang banyak, masih bisa nutup lubang hutang beberapa tahun Siong R buat hura-hura. Gimana kalau kami serahkan kalian saja? Hah, Hehe. santai dulu. Stocking ini gak kami jual. Titik. Istri siapa sih itu? Berani-beraninya mau beli stocking rasa original istri aku. Benar-benar menjijikkan. Ini pusaka khusus aku custom buat kau sendiri. Mana mungkin bisa dijual sembarangan. Aduh, di kau kan kalau ngomong selalu sakti. Bisa jangan makan omongan sendiri gak? Iya, benar juga. Pusaka ini kan aku yang latih sendiri. Aku gak setuju kalau dijual. Ini kelainan aneh dari mana lagi sih? Kemauan Suer. Ya sama saja dengan kemauan. Kalau gitu aku mati aja deh. Ayah. Terus aku pulang harus lapor apa? Ayah mertuaku. Suami tua ini mohon sama kau. Ya, kalau enggak, boleh gak? Suami tua ini sujud di hadapanmu. Hahaha. Yang suci. Pusaka stocking ini pasti buatan Suzuo. Kalau yang suci bikin satu batch lagi harusnya bukan masalah kan? Ya jelas bisa dong. Tentu saja bisa banget. Ini kan bonus dari sistem. Aku ini orang mana? Tentu saja aku mengandalkan diri sendiri. Di kehidupan sebelumnya, aku kerja di pabrik tekstil berhati hitam kan? Bikin beginian mah tinggal gerak tangan, langsung jadi. Cuma pusaka begitu doang. Masa aku gak bisa tempasi? Hei, berapa banyak camilan pun bisa. Gampang urusannya. Berapapun camilan yang kalian mau, semua bisa kok. Hahaha. Yang suci. Harga gampang diatur, jumlah pun bisa. Selama penawarannya gak keterlaluan. Setuju kan? Keterlaluan dikit juga gak apa-apa. Selama kalian kasih kami. Hahaha. Kalau begitu, orang ini silakan masuk ke aula besar. Hahaha. Barusan masih pada galau. Sekarang langsung buka usaha sampingan cari camilan. Ini benar-benar lapar datang. Bakpao pun jadi. Sampai pusing 7 keliling. Lauki, kami para kakek tua kasar ini cuma bisa main tempa. Mulutmu yang paling licin. Sudah dibilang ke kau, gak masalah. 500 camilan pun hayu. Makanlah sisa harta kita. Semuanya bergantung padamu sekarang. Aduh, kemarikan itu. Berbisnis pakai uang orang lain memang mantap betul. Menempa pusaka ini tidaklah mudah. Yang suci lisur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempa satu set? Kalau butuh waktu lama, aku akan tekan harganya. Hehe. Aduh, soal menempa ini memang sangat sulit. Apalagi bahan-bahannya susah sekali didapat. Jika hanya menempa satu set saja. Sungguh, ya, siapa juga yang mau menempa barang ginian sepasang demi sepasang. Sudah capek-capek, hasilnya tidak seberapa. Yang suci, Anda juga tahu sendiri. Kami di sini sedang butuh mendesak. Jika waktunya terlalu molor, harganya harus bisa lebih murah. 220 per set, aku cuma bisa kasih harga segitu. Efek stocking ini sangat luar biasa bagusnya. Ini kualitas kelas atas. 10 batu kelas atas untuk beli satu paket rambut kelas atas. Bukankah itu untung besar? Aduh, satu camilan kelas atas ditukar 100 kati emas. Bahkan kalau buat 10.000 set tidak habis 1 ons emas pun. Berbisnis itu harus punya visi jangka panjang. Satu pohon ini Sebenarnya bernilai berapa banyak camilan? Tua sekte sampai melepas jubah pusaka tingkat tingginya hanya demi memakai stocking. Menurutmu itu sebanding dengan berapa camilan? Itu artinya stocking ini paling tidak setara dengan pusaka tingkat tinggi. Kalau kulihat angka ini, aku, camilan Rami, sambil menangis aku cuma untung 100 camilan. Seumur hidupku aku tidak pernah jualan rugi begini. Satu set stocking ini cuma 8 camilan kelas bawah. Ini sih namanya bagi-bagi berkat. Yang suci, hargamu makin lama makin tinggi. Masih saja ditambah harganya. Hahaha. Oh, mending aku mati saja. Aduh, anak muda, lihat hargamu ini. Benar-benar tidak membiarkan orang hidup. Sini, ini sudah harga tertinggi dari kami. Ningsue, dunia persilatan itu bukan cuma soal bunuh-bunuhan, tapi soal hubungan antar manusia. Aduh, sudah setuju dan mengangguk. Kesepakatan sudah sah. Jangan menyesal. Baiklah, ini terlalu manusiawi kali. Yang suci, untuk 5 set ini butuh berapa hari sampai barang dikirim? Berapa hari? Kamu terlalu meremehkanku. Ada uang tidak
diambil itu namanya bodoh. Tunggu saja, hari ini juga sudah jadi. Hahaha, permaisuri ini benar-benar sulit ditebak. Dan yang suci ini kemampuannya lebih tak terukur lagi. Kalau begitu kita tunggu kabar baik dari yang suci di luar saja. Hahaha, bagus sekali. Hahaha. Bagus sekali, bagus sekali. Bagaimana, aktingku lumayan kan? Hahaha. Ningswei, kalau sudah untung berhentilah. Banyak-banyaklah menjalin hubungan baik. Bukannya aku pelit. Awalnya aku cuma berniat jual 1 stocking seharga 1 camilan kelas bawah. Siapa sangka dia langsung buka harga 10 camilan kelas bawah. Yang suci, Lis, pusaka stocking milikmu ini adalah pusaka kualitas ribuan. Hargamu ini benar-benar. 1 camilan kelas bawah ini bisa untuk membuat puluhan ribu stocking. Walau barangnya bagus, tapi jadi orang harus punya hati nurani. Tuan atasan benar-benar punya hati nurani yang bersih. Barang berharga memang bagus, tapi tidak sebanding dengan perasaan yang tulus. Penatua Linsu, tolong bawa camilan ini sekalian bantu aku beliin beberapa bahan. Camilan suci Cao Cep Nga. Ya ampun, kenapa perasaanku kayak lagi kena sabotase begini? Niat baikku benar-benar disalahpahami total. Tetua Linsu, Tetua Linsian, Tetua Libi. Nanti soal kerjaan kalian banyak bantu Huaneria. Yang suci, ini mesin pintal dan mesin tiruan sutra yang suci suruh aku beli. Yang suci, ini semua bahan yang suci suruh aku beli. Ini susu sapi paling segar. Ini cuka. Ini abu tanaman. Minyak hijau dari cangkang kerang. Sama sarang semut. Repot juga ngumpulinnya. Kalau sudah nyebrang waktu ke zaman kuno, terus mau bikin selir raja sebelah kamar makin memesona, gimana caranya? Tentu saja dikasih 1 pasang stocking buatan tangan, biar tiap hari dia gonta-ganti gaya. Soal gimana cara pakai stocking, tentu saja kita pergi ke rumah peternak di desa. Selagi induk sapinya lagi nggak merhatiin, kita peras 1 mangkuk besar susu segar, lalu tuang cuka ke dalamnya. Setelah langkah ini selesai, kita taruh dulu di samping, diamkan sebentar, mumpung lagi nunggu. Yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan hadiah sains kita, yaitu seng yang dioksidasi. Seng teroksidasi ini utama dibuat dari reaksi abu tanaman dan cangkang kerang. Wah, ini sih level kasus pembunuhan. Ingat, abu tanaman jangan pernah dipakai. Setelah itu kita masih punya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Susu yang barusan kita diamkan berubah jadi apa? Sekarang susu sudah selesai terpisah lapisannya. Bagian atas ini adalah whey. Bagian bawahnya lapisan gumpalan susu. Kita buang dulu whey yang tidak kita perlukan. Lalu lapisan gumpalan susu ini harus dikeringkan, dihilangkan airnya. Langkah ini Sudah pada paham belum? Mengeringkan dan menghilangkan air itu sangat penting. Harus terus diperhatikan baik-baik. Berikutnya kita akan membuat. Ambil soda kue 2 gram. Tuang ke dalam 100 ml air bersih. Aduk rata sampai jadi larutan alkali. Lalu ambil gumpalan susu yang sudah dikeringkan tadi. Tuang ke dalam mangkuk. Kemudian kita aduk rata. Seluruh proses ini kira-kira butuh setengah jam. Kalau sudah seperti ini, kurang lebih adukannya sudah beres. Selanjutnya kita menyaring kotoran. Kita perlu memakai saringan halus. Saringan itu apa? Berikutnya kita perlu pakai jarum tabung khusus untuk menyedot larutannya. Setelah semua siap, kita juga perlu memakai campuran formalin dan asam sulfat, yaitu cairan yang sudah dicampur. Langkah selanjutnya harus dilakukan dengan lembut. Inilah bahan baku stocking. Semua langkah sudah selesai. Berikutnya tinggal mengandalkan pengaturan mesin pemintalnya. Bahan yang aku butuhkan cuma ini semua. Tetua bagian penjualan retail, pokoknya urusan jumlah dan lain-lain kau atur saja. Baik, yang suci, mohon tunggu sebentar. Tetua sekretaris, kau cari cara tolong bantu aku temukan seorang pekerja wanita yang sudah terampil. Tapi bukannya kau bisa, aku bisa. Tapi aku masih ada urusan lain. Yang suci, aku bisa kok. Keluarga kami memang dari dulu bisnisnya tenun-menenun. Dari kecil aku belajar tenun ibu. Wah, mantap itu. Bagian paling krusial ini kupercayakan ke kau. Kalian sudah paham belum? Kalian sudah bisa kan? Yang suci, setiap kata yang suci ucapkan kami semua dengar dan mengerti. Tapi kalau sudah dirangkai jadi satu, kami, yang suci adalah orang suci yang benar-benar mengamalkan sastra membawa kebenaran. Kalau omongan beliau bisa gampang dimengerti begitu saja, babi betina juga sudah bisa naik level jadi dewa. Saat yang suci turun tangan, Luknau Chung kelihatan berserius. Ganteng banget. Aku resmi, seumur hidup cuma mau nikah sama yang suci. Yang suci beneran luar biasa. Syukurlah yang suci ada di sini. Ya sudah, aku lanjut kerja lagi. Ini namanya stocking. Kok kelihatannya beda banget sama punya kepala sekte ya? Ya jelas lah, itu kan stocking khusus kepala sekte. Itu hasil bertahun-tahun aku tempa dan kembangkan. Tidak menyangka benda suci macam ini ternyata dibuat dari barang-barang yang kelihatannya biasa aja. Biarpun bahannya kelihatan sederhana, tapi yang penting lihat siapa yang bikin. Kalau
Kalau Yang Suci bilang ini urusan mendesak, Yang Suci kan sastra membawa kebenaran. Ilmu silatnya bisa menghapus dunia. Sekali ayun tangan saja sudah lahir harta tertinggi kolong langit. Dengan adanya Yang Suci, memang pantas umat Umingsan bisa sombong. Hahaha, tapi ya, soal harga segini, kalau sampai diketahui para sesepuh tua-tua itu, kalau mereka tahu bahan stocking ini ya cuma pakai barang-barang ini, pasti mereka bakal datang protes. Kalau mau proteskan datang baik-baik. Takutnya mereka ngamuk jungkir balik langit dulu baru datang. Aduh, kalau memang mau datang baik-baik tuh baru berwibawa. Nanti kalau benar-benar mau bahas soal aturan, paling-paling juga tidak akan sampai bunuh-bunuhan. Paling banter ya uangnya. Tarifan, uangnya dikembalikan. Ini stocking. Yang mahal itu bahannya kah? Yang mahal itu tenaganya. Dan yang paling mahal itu kekayaan intelektual. Tahu tidak apa itu hak kekayaan intelektual? Kalian paham tidak? Hak kekayaan intelektual itu ya singkatnya adalah pengetahuan, adalah teknologi, adalah ilmu kultivasi kita. Hahaha adalah esensi key dari teknik latihan dan alat sihir kalian. Aduh betul, memang tidak sia-sia jadi penatua Linsu. Yang Suci benar-benar visioner. Kalau teknik produksi ini sudah kuasai, semahal apapun tetap layak. Cuma sekarang ini barang langka harganya pasti melambung. Beberapa waktu lagi harga ini juga akan turun. Supaya nanti semua adik seperguruan bisa makan kenyang dan pakai hangat. Aku putuskan mulai sekarang setiap bulan tiap orang wajib ikut kerja praktek 10 hari. Murid-murid ini kan tenaga kerja hitam paling ideal. Selama mereka bisa makan kenyang dan berpakaian hangat, kita tidak perlu bayar gaji. Lagian satu lagi. Kenapa kalian pada tidak setuju? Hei, kalian harus tahu, jalan kultivasi itu panjang tak bertepi. Naik turun susah ditempuh. Bikin stocking plastik begini, meski tidak langsung latiki, juga termasuk satu bagian dari kultivasi. Aku berharap kalian bisa dari sini memahami jalan kultivasi. Ini juga termasuk salah satu niat tulusku. Yang Suci dengan penuh belas kasih sudah repot mikirin kalian di segala hal. Kalian benar-benar bikin Yang Suci kecewa. Yang Suci, biar saya yang mengajukan diri. Aku juga ikut. Yang Suci. Tapi kami kan tidak bisa ya sudah tidak apa-apa kan. Aku bisa, kita bisa belajar langsung. Tangan dituntun tangan oleh Anda. Cuma lihat sekali terus langsung bisa. Itu baru ajaib. Kok aku bisa lupa jualan poin yang ini ya? Diajarin langsung. Tangan dituntun tangan. Saya mau. Yang Suci memang luar biasa. Yang Suci memang luar biasa. Hahaha, biar mereka datang saja. Santo tak itu sebenarnya apaan sih? Sampai langit kebalik gini. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan Santo ini mau ngebuang kita ya? Ini kan gunung yang namanya udah melegenda. Walaupun dibilang sekte iblis, tapi Nudi dari dulu selalu pegang janji. Cuma Santo yang satu ini sih, kabarnya reputasinya agak serem. Kalau dia berani ngelototin aku bikin dia coba racun harimau terbangku. Tapi Santo itu kan calon penerus jalan kebenaran Nudi. Haha, aku cuma ngomong doang nggak boleh apa. Tapi soal gosip Santo itu, sebenarnya gimana sih? Katanya Santo itu tampan, bergaya, ganteng kelewatan, di kolong langit nggak ada lawan. Hahaha, aduh, rendah hati. Iya, rendah hati banget. Iya, ini stocking. Antri, jangan rebutan. Satu orang satu jatah. Yang rapi ngantrinya. Hahaha. Masuk sini, semua orang bakal pegang duit. Aduh, Bapak terhormat. Hahaha. Ini baru namanya belum pernah lihat seumur hidup. Belum pernah dengar juga. Bener-bener kayak barang langka yang cuma ada di langit. Di dunia fana mah susah banget ketemu. Ini kok beda banget ya sama stocking pasukan cewek itu. Ya jelas beda lah. Punya mereka kan karya eksklusif bikinan langsung Sang Sengzi. Itu. Wajib hukumnya barang limited edition. Oh iya bener. Edisi terbatas. Hidup matiku udah kuserahkan. Aku pamit dulu. Pamit. Pamit. Sengzi yang mulia. Ini masih ada beberapa lagi. Kelebihan. Ya sudah, aku kasih aja ke kalian. Bagikan. Satu orang satu. Jangan-jangan ini Santo yang mulia sendiri yang bikinin buat kita ya. Adikmu manggil aku. Bukan gara-gara aku bocorin rahasia kualitas stockingnya kan. Katanya cuma bilang jangan ganggu aku kan. Kebaikanmu sebesar ini. Aku salah, tapi salahnya di mana? Aku nggak seharusnya diam-diam motret Nudi. Terus nyebarin juga kabar soal sepatu hak tingginya. Dan seluruh info tentang harta karun kematian itu. Salah. Yang salah itu bukan karena kau nyebarin. Tapi karena kau nyebarinnya kurang luas. Tolong urusan jelas begini. Sekarang stok cemilan kita juga lumayan banyak. Nanti hidup di gunung juga bakal jauh lebih enak. Makasih ya, kau udah repot. Alah, apaan sih? Sepele gini aja. Hari ini aku kasih kau satu stocking full set. Besok ku pasang satu lagi buat kau. Kalau mau gede, mau kuat, baru bisa nyari kemewahan kan? Tapi soal kultivasi adik-adik semua. Latihan napas dan jalur kultivasinya. Lihat aku. Waktu pertama kali bikin stocking, aku belajar sabar dulu. Sekarang begitu kultivasi
motivasi, hasilnya langsung kelihatan. Jadi, kau rencana mau ngapain? Aku ada satu ide bagus, yaitu pasang iklan besar-besaran. Maksudnya apa? Aku mau bikin seluruh kolong langit ini. Semua nona-nona wajib punya stocking dari kami. Bukannya gerbang Suantong kalian dulu juga janji ke seluruh dunia. Berita apapun, besar kecil, harus kalian sebar sampai semua orang tahu. Ah tidak, kami nggak berani. Oh iya. Cuma bahasanya memang agak dilebih-lebihkan dikit. Bukan cuyen nyo tem tung cut nao. Tapi empai chong en han, info kalian si update banget. Du moi chi truin ming trong kak dai mon pai. Chilo di hong tin tin hamalai kong chotin ha biatin. Chai do, ko pai hoi sai kong. Ye chua tan la ko hang tu kong. Bien huin tong mon tan es mot tin ha. Ai, kong dam, em kong dam do. Umin san moila es mot tin ha. Bon em hoan toan kong dam ko datam. Ye tala de huin tong mon lem lon leman. Tertan es mot chai hoan nai tin ha. Sin din ha ko chau kin gi ko. Chau kin ti kong ko. Jakak lem ti talai ko ye tung de he. Kon pai na sin din ha. Ji dim sem ai moila ngui kim chut tin lenai. Mon lem lon lema. Buok du tien chin la hao ex li tong tin. Hoan nai truok gi kak mui lem RTN. Fai buok hai. Lapai pan pat roi den tung na tung ho. De tet kamoy ngui du ninti. Tan din ha ko diu chuaro. Mi roi nai lem ti kong den ni pin pe. Num nguyen liu de lem ti dat do lem. Bon em win tong mon chi la mon pai nyo. TCS lagan kong ni do. Het tin roi. Tuk roi. Ta su chieu. Tadu tu cokak ngui. Tada Paulo snack trigia 100 lung nai. Nyo kaye. Kim duk tin roi. Ti pai chia hoa hong dang hoang. Ta dam bao. Bien dan tieng humin santan tuong hia es mo tin ha. Den mek cho kuadung tin ha nai chung bia toy. Hoi chen pai kuang bana. Pai rt kuok chung ta chen kuang ba chai gi. Teh chung ta pai kuang ba duong nin la. Kak sum woi. Fa huin de. I wanna hold you on as I am peace and see this lady and the move that we ate. Kue ne, nyo kue cho ho trong sin sok một chút. Nước kue su kua, ti tin du tu lần này. Ta chết tầng tay đồ, tuk roi đuk roi, hiu. Kure tu duoi lentre. Cho doi chan trong day ra một chút. Tung hagok THP kua, ke olay bilohang. Tan dung la tam li kua, ma con tay soan san ban tao cho bon em na, chun bi song chua, rồi, song châu mung den phoi ban tin sang win tong hom này. Tin nong prong na. Sau khi pong phiên chúng ta di TC dia pong phần, đã sak en han tan, li sun chua u min san. Sau khi tao rapa bao, CCPH, lai tiep tuk hai em mot pa himoy. RT kuok do lagi de. Mi sem kuang chao VC2 dan naone, tai la stocking, ta dapai tren u min san, kui nguyen bangai tri moy sinduk. Pat nai ten la sepatu hak tinggi, lado tantu eltun dik den tau rade antu trang sekco den min. Ngui tabau dan chang chau tining chang sa. Tam chi kon ko teh nim tu win ko tride. Denen doi sepatu hak tinggi nai chung la de antu. Ko teh den chau hon, nin sa hon. Duk rem nen bengka TM long chua ta tu chong. Si teng chao nin sa chai gi cha, ta be chao một chút la song, kong duk a. Len truok ta da de ye den doi sepatu hak tinggi nai ro. Kong mun muati nai teng mot chau. Wow chai nai đẹp tát đồ. Em chung mua cho em di bet buok pai mua uti mua luon. Kalau tidak bawa pulang sepatu tinggi itu, mending jangan pulang sekalian. Sebenarnya di hidup lalu aku bikin niep apa sih? Desain stocking ini aku masih belum riset sampai level dewa. Udah nemu mainan baru lagi nih, yang suci gelombang. Snack di sini semua kamu sikat habis ya. Sepatu hak tinggi ini bukan cuma bantu kamu ngedandanin bentuk badan, bikin kelihatan makin jenjang tegap, tapi juga bantu daya roh mengalir lurus dari atas sampai ujung kaki. Kalau mau tanya soal siapa paling jago bikin artefak, jawaban pertama pasti Yuming Sandong. Nah gitu baru namanya level tinggi. Beneran tinggi kelas C. Satu jurus ini langsung promosi besar-besaran, biar seluruh dunia tahu kalau Yuming San kita bukan cuma sekte tulu yang keras, tapi juga tanah suci pengrajin artefak. Satu langkah yang suci ini emang top banget. Sekarang pelanggan kita bukan cuma para tua sepuh itu doang, pelanggan makin banyak, review bagus juga membludak. Yuming San kita juga bisa harum sepanjang masa. Ada yang suci di Yuming San kita. Ini bener-bener rezeki buat Yuming San. Saat ini aku bukan cuma pengen baca satu bait puisi. Lapor, pemilik pavilion Baibao Jin Manjang minta menghadap. Nggak datang pas pagi, nggak datang pas malam. Ngotot banget datangnya pas jam rame gini si Jin Mancang ini. Emang ya, orang cari duit nggak kenal waktu. Yang suci yang mulia, lama tak jumpa. Sungguh saya kangen sekali. Tuan Jin Mancang, angin apa yang niup Anda sampai
sampai datang ke sini. Hei, yang suci yang mulia. Apa-apaan omongan begitu? Saya ini beneran datang khusus buat ngucapin terima kasih. Terima kasih soal apa? Terima kasih pada yang mulia sang ratu. Dan terima kasih pada stocking buatan yang suci. Istri saya itu ya, biasanya galaknya nauzubillah. Tapi begitu pakai stocking buatan yang suci itu, mulutnya langsung isinya pujian doang. Selama istri suka ya, sudah beres. Bagaimanapun juga ini kan bisnis. Kalian beli dengan senang hati. Aku nerima duit juga tenang hati. Ini namanya win-win. Bukan yang suci sok suci. Kelihatan banget kamu pebisnis kawakan. Aduh, saya nggak berani mengaku begitu. Kalau bicara pebisnis kawakan, Tuan Jin Mancanglah yang paling hebat. Waktu itu Anda kan pakai duit orang lain buat beli barang milik sendiri. Hahaha. Sepertinya saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari yang suci. Yang suci benar-benar tajam. Kedatangan saya kali ini memang mau ngomongin bisnis. Haha. Aku ini orangnya paling suka urusan bisnis. Tapi aku ngomong di depan dulu. Kalau kamu berani nganggap kami kayak sekte Tian Xingjian yang gampang dibodohi para orang tua itu. Aku ini, nggak bisa. Istri orang sampai harus maju pasang badan. Nama besar yang suci, saya mana berani macem-macem. Coba jelaskan dulu soal sepatu hak tinggi ini. Kamu mau nawar berapa? Coba. Kalau soal harga, waktu itu satu pasang stocking akhirnya deal di harga 100 keping snack kualitas premium. Jadi angka yang ini harusnya 10 keping snack kualitas premium. Kalau menurut Penatua Lin Sultan, bahan stocking itu sebenarnya standar aja. Yang mahal itu efek pemulihan berkat tujuannya. Kualitas sepatu hak tinggi ini sendiri sih paling juga biasa-biasa saja. Jadi harga 10 keping snack kualitas premium harusnya udah cukup oke. Aduh, waktu itu satu pasang stocking aja sampai 100 keping snack bermerek. Kok sekarang sepatu hak tinggi cuma 10 keping snack bermerek? Yang mulia sengsi. Stocking yang terakhir kali itu, aku sudah memeriksanya. Bahannya juga biasa-biasa saja. Sepatu hak tinggi ini juga, bahannya juga biasa. Nah, kan benar. Yang suci, Anda tidak bisa menganggapku sebagai orang bodoh, kan? Anda harus tahu, untuk meneliti sepatu hak tinggi ini, aku sudah menghabiskan banyak uang, terutama hanya untuk memproduksi massal dan menginspeksi untuk dunia swantong. Itu sudah menghabiskan banyak sekali biaya. Itulah sebabnya semua orang jadi tahu tentang keberadaan sepatu hak tinggi ini. Keberadaan sepatu hak tinggi ini, dasar pedagang licik. Aku menjual 10 keping batu roh kelas atas padamu. Lalu kau menjualnya lagi seharga 100 keping batu roh kelas atas. Lapor, Guru Sekte Yang Ci di bawah gunung, Ketua Agung dari Sekte Pedang Tianxing memohon untuk bertemu. Lapor, Guru Sekte Yang Ci di bawah gunung, Ketua Agung dari Lembah Dupa dan Sezengi memohon untuk bertemu. Lapor, Guru Sekte Yang Suci di bawah gunung, para pemimpin sekte seperti Se Pedang Langit dan Te Bagua memohon untuk bertemu. Lapor, Guru Sekte Yang Ci di bawah gunung telah berkumpul lebih dari 100 orang yang memohon untuk bertemu. Masih banyak orang yang sedang mendaki gunung. Ada urusan apa? Demi sepatu hak tinggi. Aduh, coba lihat, Tuan Pavilion Jin. Sepatu hak tinggi kami ini laku keras. Ya, sepertinya yang suci tidak ingin berbisnis denganku lagi. Bukan begitu juga. Aduh, Tuan Pavilion Jin, Anda juga tahu, Sekte Yuming Sihun, kami selalu dikenal dengan kultivasi yang keras. Kalau kami berbisnis, bagaimana dengan kultivasi kami? Sepertinya yang suci ingin bekerja sama denganku. Hahaha, itu tergantung pada ketulusan Anda. Aduh, aku tawarkan angka ini. Tuan Pavilion Jin, jangan selalu menunjuk dengan jari dan langsung menyebutkan harga. Dasar rubah tua, selalu saja main trik seperti ini. Nanti, lebih satu roh, kurang satu roh. Bukankah itu semua tergantung Anda? Hahaha, maaf. Aduh, yang suci, sudah kebiasaan. Hahaha, sepasang sepatu hak tinggi, 200 keping batu roh kelas atas. Apa ini yang disebut ketulusan? Hahaha. Di sini ada 10.000 keping batu roh kelas atas sebagai uang muka. Ini satu peti. Untuk barang selanjutnya, kirimkan saja padaku. Beritahu mereka, Sekte Yuming Sihun kita tidak menjual sepatu hak tinggi lagi. Baik. Tapi, bagaimanapun juga ini kan bisnis. Harus ada aturannya. Terserah Anda saja, aku ikut. Yang suci memang paling bijaksana. Nantinya, biarkan seluruh dunia kultivasi tahu bahwa aku bekerja sama dengan Anda. Dengan begitu, barang Anda akan lebih dipercaya. Kan? Masuk akal? Hahaha. Kalau begitu, Anda boleh kembali dulu. Lalu, uang mukanya. Kami di Sekte Yuming Sihun, sekali bicara tak bisa ditarik kembali. Masa Anda tidak percaya pada kami? Haha, kalau begitu besok siapkan lebih banyak barang dan uangnya. Saat barangnya datang, kita langsung selesaikan transaksinya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Hahaha. Permisi. Hahaha. Yang suci benar-benar orang yang berbakat. Tidak hanya kultivasinya yang maju besar, dalam berbisnis pun dia sangat licik dan cerdik. Benar-benar lancar jaya. Dengan simpanan barang ini, Sekte Yuming Sihun kita tidak akan kekurangan sandang dan pangan lagi. Ini hasil jerih payahmu sendiri. Seharusnya kau simpan sendiri. Kita ini satu keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Mereka berdua sedang mesra-mesra. Kalian
Kalian ikutan di sini untuk apa? Aku tidak. Aku juga mau cari properti dulu. Semuanya, silakan lihat. Hari ini adalah hari Sekte Yuming Sihun, dan Paviliun Baibao menandatangani perjanjian kerjasama. Mulai hari ini dan seterusnya, harta karun magis yang ditempa oleh Sekte Yuming Sihun, semuanya akan diserahkan kepada Paviliun Baibao untuk dijual sebagai agen tunggal. Hahaha. Kalian berdua, silakan lihat ke sini. Semoga kerjasama kita lancar jaya. Hehe. Yang suci terlalu baik. Justru saya, Tuan Jin, yang beruntung bisa bekerja sama dengan Sekte Yuming Sihun. Hahaha. Tuan Paviliun Jin, ini adalah 200 pasang sepatu hak tinggi. Silakan periksa dengan teliti. Hahaha. Saya rasa yang suci tidak akan menipu saya, kan? Haha. Yang suci, mari kita rayakan. Waduh, Tuan Paviliun Jin memang sultan. Barang yang digunakan semuanya sangat berharga. Hahaha. Yang suci, kalau begitu kami permisi dulu. Saya rasa hari ini Paviliun Baibao pasti akan penuh sesak. Hahaha. Permisi, ya. Haha. Pengingat misi saat ini tidur seranjang dengan wanita manapun. Waktu yang tersisa untuk menyelesaikan misi hanya 24 jam. Jika tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, sistem ini akan otomatis ditutup dan dipindahkan dan akan melenyapkan tuan rumah. Hitung mundur 23 jam 59 menit 59 detik. Aduh, gimana cara bilangnya ke guru? Iya, kalau nekat bisa dapat naga, kalau berani bisa dapat harimau. Kalau ciu paling cuma dapat kusga. Langsung lamar saja. Yang di luar pintu itu Suner kan? Suner belakangan ini perubahannya terlalu besar. Apa mungkin ini hanya perasaanku saja? Aku selalu merasa dia tidak seperti Suner yang dulu, yang tegas dan lugas. Tapi Suner yang sekarang jauh lebih menyenangkan. Dia jadi lebih perhatian. Tapi mulutnya jadi sedikit manis. Dia sudah tahu cara membantuku menanggung beban. Tapi dia juga jadi sedikit genit. Aku tahu urusannya sudah selesai. Kamu kenapa begini? Ada apa? Sangat masuk akal, kan? Guru, ku tahu, untuk sesaat kau mungkin sulit menerimanya. Tapi melihatmu, seorang wanita cantik, melihat pemandangan yang sangat indah ini, pemandangan yang curam itu, sebagai muridmu, aku benar-benar tidak tega. Apa ini tidak terlalu cepat? Aku sudah mengejarmu bertahun-tahun lamanya. Bagaimana bisa ini disebut? Kalau begitu, biarkan aku berpikir lagi. Sebenarnya sih, dulu sekali kau kan sudah setuju denganku. Kapan aku setuju? Sejak kau menghancurkan lencana emas itu, bukankah itu artinya kau setuju? Menikahlah denganku. Ada yang mengintip. Ini kan sudah episode terakhir. Masa tidak kasih penonton lihat apa yang mereka mau lihat? Tidak boleh, aku sedang bermesraan dengan istriku. Bagaimana bisa membiarkan orang lain melihat? Sudahlah, lupakan saja, kita bicarakan lagi di episode selanjutnya. Memangnya masih ada episode selanjutnya? Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Kalau dapat 100.000 like, episode berikutnya akan kuberikan apa yang kalian mau lihat. Selamat tuan rumah, misi telah selesai. Hadiah misi akan segera diberikan. Tahap pemula tuan rumah telah berakhir. Misi resmi dimulai.